memindahkan suara atau bukan memindahkan, ini sama dengan mencuri. Mencuri itu juga pidana sebenarnya kan, mencuri hak orang lain. Saudara, dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya rekomendasikan membuka data di 82 TPS di Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong. Hasil rekapitulasi dari 82 TPS di Distrik Sorong Barat kembali dibuka oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk mengecek adanya indikasi penggelembungan suara. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat Daya, Herdi Rumbewas, mengatakan langkah ini dilakukan atas aduan keberatan yang disampaikan salah seorang saksi dari caleg DPD RI. Pembukaan hasil ini dilakukan untuk pencocokan data C hasil dengan data D hasil, data Sirekap di 82 TPS di Kecamatan Sorong Barat, antara lain 37 TPS di Kelurahan Rufei, kemudian 17 TPS di Kelurahan Palputi, dan 15 TPS di Kelurahan Puncak Cendrawasih. Kaitan dengan membuka beberapa TPS, saya tidak terperinci, tetapi membuka hampir sebagian besar TPS di wilayah Sorong Barat. Dari 82 TPS yang diajukan? Ya, dari 82 TPS ya. Iya, 82 TPS. Berapa yang akan dibuka? Kemungkinan besar semua. C1-nya? Ya, C1-nya untuk mencocokkan dengan D hasil. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Banjir menerjang kota Semarang, Jawa Tengah. Selain kawasan permukiman, banjir juga mengakibatkan aktivitas di stasiun Tawang terhenti. Komisi Pemilihan Umum menargetkan proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada 20 Maret 2024. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Tak hanya itu, Jokowi oleh PSI juga didorong untuk memimpin koalisi besar.
Hari ini 3 Ramadan atau 4 Ramadan 1445 Hijriah. Selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Niluh Puspa. Niluh? Terima kasih Tifal. Kita awali Kompas Petang informasi kecelakaan lalu lintas, saudara. Diduga tidak kuat menanjak di jalan tol Cipularang kilometer 92.200, truk kontainer bermuatan bahan kimia terbalik dan menutup jalan. Truk kontainer peti kemas berisi bahan kimia 40 ton terbalik dan menutup badan jalan tol Cipularang di kilometer 92.200 sekitar Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung. Diduga truk tidak kuat menanjak saat melalui jalur ini. Antisipasi kemacetan panjang, petugas PJR Tol Cipularang dan Jasa Marga memindahkan peti kemas kontainer ke bahu jalan sambil menunggu alat berat. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Jadi kronologisnya itu dia nanjak, begitu nanjak dia nggak kuat karena bebannya mungkin terlalu berat, hanya dia mundur sebentar, lanjut kepalanya itu melingkar, nah, sehingga untuk kontainernya jatuh. Sementara dia jatuh, supir melarikan diri dengan keneknya. Tidak jauh setelah kita evakuasi pakai komo, kita pinggirkan untuk kontainernya seperti ini, bisa dilihat sudah minggir, nah, baru kendaraan terbuka semuanya, tiga lajur. Saudara, sementara di Subang, Jawa Barat, truk bermuatan beras 10 ton dari arah Cirebon menuju Jakarta terjun ke sungai. Truk sempat menabrak pembatas jembatan karena menghindari lubang yang ada di tengah jalan. Truk muatan beras belum dipindahkan karena menunggu alat berat. Sementara muatan beras dipindah ke truk lain untuk diantar ke tujuan. Arus lalu lintas di ruas Pantura dari arah Cirebon menuju Jakarta sempat tersendat akibat kecelakaan ini. Kita ke sorotan lain, saudara. Stasiun Tawang, Kota Semarang masih dikepung banjir. Akibatnya, saudara, aktivitas stasiun pun lumpuh. Untuk itu, PT KAI Daop 4 Semarang mengalihkan pelayanan naik dan turun penumpang kereta api dari Stasiun Semarang Tawang ke Stasiun Semarang Poncol mulai Kamis pagi. Beberapa perjalanan kereta api dibatalkan. Salah satu penumpang kereta api dari Jakarta Semarang terpaksa menginap di Masjid Stasiun Tawang karena tidak bisa keluar stasiun akibat banjir. Jalur KA-nya masih terendam dengan ketinggian 12 sampai 26 cm dari kepala rel, sehingga tidak bisa dilalui oleh lokomotif diesel elektrik. Dan untuk pelayanan penumpang sendiri semuanya dialihkan ke Stasiun Semarang Poncol. Kemarin malam saya nyoba nyari-nyari driver ojol gitu, pada nggak bisa karena banjir di mana-mana kan, terus banjirnya juga tinggi. Jadi mau nggak mau nginep di sini dulu, nunggu surut. Dampak banjir yang terjadi di wilayah Daop 4 Semarang, 7 kereta tujuan Surabaya mengalami keterlambatan kedatangan di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Ketujuh kereta diantaranya kereta Jayabaya, kereta Majapahit, dan kereta Argo Anggrek. Perjalanan kereta dialihkan ke jalur tengah dan selatan hingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama 2 hingga 3 jam.
Terendam banjir setinggi hampir 1 meter, tim dari Kecamatan Pedurungan, Semarang Timur evakuasi warga yang terdampak banjir di kawasan Tlogosari Kulon. Tim Kecamatan Pedurungan Semarang evakuasi warga Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang dengan truk. Sementara mereka dibawa ke pengungsian terdekat karena rumah terendam banjir 1 meter. Data yang masuk dari beberapa posko pengungsian sampai sore ini, Saudara, di Kecamatan Pedurungan, Semarang Timur, ada 20.000 warga yang terdampak banjir. Banjir di Kota Semarang sejak Rabu malam melumpuhkan pelayanan publik. Salah satunya adalah kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang tergenang setengah hingga 1 meter. Pihak Kecamatan Genuk tetap membuka pelayanan kepada masyarakat dengan memindahkan pelayanan ke kantor Kelurahan Bangetayu Wetan yang tidak terendam banjir. Selain terdampak banjir, tanah longsor dan ambles juga terjadi 3 RT di perumahan Permata Puri Ngalian, Kecamatan Ngalian, Semarang. Pondasi tanah ambles sepanjang 12 meter, lebar 9 meter dan kedalaman mencapai 12 meter. Sementara di blok lainnya, dampak tanah ambles dan longsor, sebuah mobil MPV warna abu-abu terperosok sedalam 10 meter. Peristiwa ini terjadi usai hujan deras dan angin kencang melanda Kota Semarang sejak sore hingga Rabu malam. Informasi terbaru dari banjir di Stasiun Tawang kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila di sana. Febri, selamat sore. Seperti apa situasi sore hari ini, Febri? Sudah surutkah banjir di Stasiun Tawang? Ya, 1 meter. Dan untuk saat ini dan juga saudara, meskipun pagi hingga siang hari sempat meredam hujan, namun sore hari ini hujan lebat beserta angin kembali mengguyur Kota Semarang, dan hal itu dikhawatirkan kondisi banjir ini akan semakin lama karena memang tadi seperti informasi yang kami dapatkan untuk stasiun Semarang sendiri ini sudah mengerahkan mesin pompa portable, ada sebanyak 7 pompa portable yang disiagakan untuk menyedot ataupun mengalirkan air dari stasiun Tawang menuju Pager. Namun mengingat kondisi cuaca hingga sore hari ini terus terjadi hujan deras disertai angin, ini diantisipasi kenaikan air akan semakin meninggi. Dan memang untuk aktivitas sendiri di Stasiun Tawang sejak pagi tadi sudah tidak ada aktivitas karena memang untuk keberangkatan maupun pemberhentian kereta api ini dialihkan ke Stasiun Poncol, di mana untuk Stasiun Poncol sendiri berjarak sekitar 3 km dari Stasiun Tawang Nilu. Febri, kalau sekarang situasinya di sana masih banjir, ini kan kemudian ada peralihan penumpang ya ke stasiun Poncol itu. Nah, adakah mungkin informasi terbaru yang Anda dapatkan bagaimana dengan kondisi di Poncol sampai dengan hari ini, kepadatan atau mungkin antrian? Ya, Nilu dan juga saudara, memang untuk penumpang sendiri ini dialihkan ke stasiun Poncol, di mana memang untuk di stasiun Tawang sendiri tidak ada aktivitas keberangkatan ataupun pemberhentian kereta api. Dan selain mengalihkan pemberhentian dan juga keberangkatan para penumpang ke stasiun Poncol, ini PT KAI Daup 4 Semarang juga melakukan pola operasi, di mana rekayasa pola operasi di mana untuk keberangkatan ini yang harusnya melalui jalur utara dialihkan melalui jalur tengah dan juga jalur selatan. Sementara itu
untuk keberangkatan dari Semarang, Jakarta atau Jakarta-Semarang ini dialihkan ke stasiun Poncol yang mana sebelumnya memang di stasiun Tawang. Sementara untuk tujuan Semarang, Surabaya ataupun sebaliknya ini keberangkatan dan juga pemberhentian dilakukan di Alasua. Seperti itu, Milo. Baik, Febriana Mila, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Stasiun Tawang, Semarang. Saudara, usai jeda di Kompas Petang, caleg DPR dari Partai Nasdem Dapil NTT 2 Ratu Ngadu Bonnuwula mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke Senayan sesuai pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU Pusat. Informasi lain yang juga akan kami hadirkan soal polemik rancangan peraturan pemerintah yang mengatur TNI Polri bisa isi jabatan sipil terus bergulir. Rancangan aturan ini dikhawatirkan membangkitkan kembali dui fungsi militer yang dicabut pasca reformasi. Ya badan kuat selama puasa gimana ya? Makanya minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur.
Saudara, pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sah meraih suara tertinggi dalam Pilpres 2024 di Sulawesi Utara. Pengesahan ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di Jakarta. Hasil rekapitulasi tingkat nasional, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran meraih 1.229.069 suara di Sulawesi Utara. Disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud sebanyak 283.796 suara. Dan di urutan ketiga ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 119.103 suara. Agus dan Pak Idam. Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1 119.103. Pasangan calon nomor 2 1229069. Pasangan calon nomor 3 283.796. Komisi Pemilihan Umum menargetkan proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada 20 Maret 2024. Sementara KPU akan memastikan tanggal pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres dan Pileg tingkat nasional dalam rapat pleno. Saat ini sudah ada 24 provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi KPU tingkat nasional. Kalau sampai sekarang kan, kalau misalnya hari ini ya terjadwal sampai 24 provinsi. Nah sisanya kan sebagian sudah mulai kita dapat laporan setiap hari kami selesai. Nah tinggal mungkin bisa jadi mereka harus jeda karena kan di daerah juga maraton kan di situ. Kalau kami optimis tanggal 20 akan selesai. Misalnya akan di 18 atau tetap di 20? Nah itu nanti kami rembukan di pleno lah. Yang jelas kalau apakah tanggal 20 Maret itu tenggat waktunya ya kami optimis pasti tanggal 20 Maret. Mau tidak mau kan kami harus pastikan itu ya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan mengkaji surat pengunduran diri caleg Nasdem untuk Dapil NTT 2 Ratu Ngadu Bonula. Komisioner KPU Agus Melas membenarkan telah menerima surat dari Partai Nasdem terkait pengunduran diri caleg DPR Ratu Ngadu Bonula. Agus menyatakan KPU akan mengkaji surat pengunduran diri tersebut. Caleg Nasdem Dapil NTT 2 Ratu Wula mengajukan pengunduran diri setelah mendapat suara tertinggi di antara 6 caleg di Dapil NTT 2. Tidak sampai ke sana. Kebetulan kemarin itu memang saksi Partai Nasdem menyampaikan surat ke kami. Kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya. Itu kita terima sebagaimana surat yang biasanya juga diajukan ke KPU, tentu ke Ketua KPU. Nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya. Kalau kita fokusnya rekapitulasi. Caleg DPR dari Partai Nasdem untuk Dapil NTT 2 Ratu Ngadu Bonula mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke Senayan sesuai pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU Pusat. Ratu Wula berhasil mendapat suara terbanyak di antara 6 caleg lain di Dapil NTT 2. Ratu Wula bahkan mengungguli perolehan suara mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Peraih suara terbanyak caleg DPR RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Ratu Ngadu Bonula mendadak mengundurkan diri. Pengunduran dirinya disampaikan salah satu saksi saat pleno rekapitulasi tingkat nasional di KPU Pusat. Untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai. Dan untuk itu karena suratnya kepada KPU RI saya tidak berhak untuk membacakan dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini
bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri. Ratu Wulla berhasil mendapat 76.331 suara atau terbanyak di antara 6 caleg lain di Dapil NTT 2. Ia bahkan mengungguli mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang hanya memperoleh 65.359 suara. Dengan perolehan itu seharusnya Ratu Wulla bisa melenggang ke Senayan. Namun keputusannya untuk mundur membuat Victor Laiskodat yang memperoleh suara terbanyak kedua dari Nasdem berpotensi menggantikan posisinya di Senayan karena Nasdem hanya memiliki 1 kursi di DPR untuk Dapil NTT 2. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai mundurnya Ratu Wulla adalah keinginan Partai Nasdem untuk memberi ruang bagi Victor Laiskodat melenggang jadi anggota DPR. Ratu Wulla saya melihatnya bukanlah caleg yang dikehendaki oleh partai, karena di situ ada petinggi partai yang lain, yaitu Pak Victor Laiskodat yang suaranya di bawah Ratu Wulla. Jadi caleg incumbent tersebut tentu ketika berhadapan dengan Pak Laiskodat ya harus mundur. Karena apa? Memberi jalan, memberi ruang kepada Pak Victor Laiskodat untuk bisa menjadi anggota DPR. Keputusan Ratu Wulla mundur tanpa alasan yang jelas dan akuntabel dinilai mempermainkan suara rakyat karena aspirasi pemilihnya tidak bisa lagi diperjuangkan di parlemen. Tim Liputan, Kompas TV. Nomor 1 naik lah, Det. Masih terkait dengan politik, Saudara, sejumlah guru besar dari Universitas Jabodetabek membacakan seruan Salemba 2024 sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan. Agenda yang dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat hingga mahasiswa serentak menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi saat ini. Akademisi ini juga menyerukan agar DPR menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif. Kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu akan tapi. Di Sleman, Yogyakarta, para akademisi dan pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung Balai Rum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan masyarakat sipil dan kalangan kampus. Dan dengan orasi dari Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, polemik rancangan peraturan pemerintah yang mengatur TNI Polri bisa isi jabatan sipil terus bergulir. Rancangan aturan ini dikhawatirkan membangkitkan kembali dui fungsi militer yang dicabut pasca reformasi. Perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri. Itulah pernyataan yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera, saat rapat kerja DPR bersama dengan Kementerian Pan-RB di Senayan, Jakarta. Bertolak dari amanat reformasi, Mardani mengkritisi soal rancangan peraturan pemerintah yang mengatur TNI Polri bisa mengisi jabatan ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan, RPP yang saat ini tengah disusun masih selaras dengan PP nomor 11 tahun 2017. Yang membedakan hanya ada aturan resiprokal. Dalam waktu dekat, Menpan RB akan bertemu dengan Panglima TNI dan Kapolri membahas jabatan yang mungkin bisa diisi ASN.
Terkait dengan TNI Polri masih selaras dengan PP 11 2017 ya, di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu juga terkait dengan Polri, itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu. Cuman yang sekarang adalah ASN boleh menempati di posisi di TNI Polri secara resiprokal sebelum diatur sebelumnya. Nanti akan kita rinci kembali, termasuk juga beberapa usulan-usulan baru di dalam RPP yang akan kita selesaikan. Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pak Kapolri dan Panglima TNI untuk jabatan-jabatan mana yang memungkinkan ASN bisa ada di situ, karena tidak mungkin semua jabatan bisa ditempati oleh ASN. Organisasi masyarakat sipil Kontras menilai RPP yang tengah digodok Kemenpan RB mengingkari amanat reformasi. Kontras melihat upaya tersebut sebagai jalan bagi TNI Polri memiliki peran dalam pembentukan kebijakan politik. TNI Polri aktif bisa menempati jabatan sipil dan sebaliknya, kami melihat ini sebagai sebuah bentuk penyangkalan dan juga pengingkaran terhadap amanat reformasi dan juga amanat untuk kemudian menciptakan tatanan demokrasi yang baik di Indonesia. Upaya ini kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah jalan untuk memberikan keleluasaan politik kepada otoritas pertahanan keamanan, dalam hal ini TNI Polri, sebagai sebuah institusi yang punya peran dalam konteks pembentukan kebijakan politik di negara. Di tengah banyaknya kritikan soal anggota TNI Polri bisa isi jabatan ASN dan dikhawatirkan mengembalikan dui fungsi militer seperti era Orde Baru, Kemenpan RB menargetkan rancangan peraturan pemerintah ini dilaporkan ke Presiden pada pertengahan April dan ditargetkan rampung pada akhir April 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Simak perbincangannya usai jeda di Kompas Petang, Saudara. Menjadikan Jokowi sebagai bapak koalisi besar terus menjadi polemik. Sejauh mana peran Jokowi usai tak lagi jadi presiden? Akankah menjadi bayang-bayang kepemimpinan yang baru? Kita akan ulas lebih lengkap usai jeda. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Putri
Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Deluh Puspa. Saudara Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar parpol pengusung Prabowo Gibran. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Ya sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh Saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu menurut Budi baru akan menjadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi memastikan Presiden belum memberikan tanggapan mengenai wacana dirinya menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden ini biar nggak apa-apa, dinamika aja gitu. Tapi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Ya tunggu aja lihat perkembangan, ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu, itu kan pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan, ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh, kalian nih terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan.
santer usulan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali untuk menempatkan Presiden Jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar. PSI menilai sosok Jokowi lah yang mampu menjadi penyatu para ketum parpol koalisi Prabowo Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan. Nah, kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah, kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi, kita nggak berantem-berantem terus ya, untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kurang lebih Mas Budi, idenya semacam itu. Ide PSI ini dinilai pakar hukum tata negara UGM sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru. Saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensil, lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan, godaan otoriternya tinggi. Godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan, menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya jangan-jangan kita sedang menjerumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Usulan menjadikan Presiden Jokowi sebagai bapak koalisi besar memang diakui Golkar jadi pembicaraan dalam internal parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran. Namun benarkah usulan soal peran Jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak? Tim Liputan Kompas TV. Menjadikan Jokowi sebagai bapak koalisi besar terus menjadi polemik. Sejauh mana saudara peran Jokowi nanti usai tak lagi jadi presiden menjadi bayang-bayang dalam kepemimpinan yang baru? Kita akan perbincangkan hal ini. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang ada politisi PSI Bung Ade Armando dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Bung Ade dan juga Prof Ikrar. Selamat sore, Nilo. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Ade dulu. Bung Ade, ini ide soal menjadikan Pak Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar, ini memang dalam rangka untuk mencarikan posisi baru begitu ke Pak Jokowi nanti kalau udah pensiun? Ya nggak gitu lah, masa mencarikan posisi baru. Kesian amat Pak Jokowi ya. Nggak, jadi gini dulu. Jangan juga bayangkan bahwa yang ada dalam benak kami adalah agar Pak Jokowi menjadi semacam bayang-bayang dari kepala negara atau dari presiden, yaitu Pak Prabowo ya. Dan jangan bayangkan bahwa apa yang kami usulkan ini adalah sebuah barisan nasional atau koalisi besar yang berada di dalam pemerintahan saat ini. Tentu saja tidak begitu ya. Ini kan persoalannya adalah bahwa pada saat kita sudah sepakati bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden kita ya, walaupun barangkali belum semua pihak bisa menerimanya. Cuma hampir pasti beliau akan menjadi presiden kita bersama. Nah, pada saat yang sama ada sebuah kebutuhan untuk mempersatukan, mengkonsolidasikan ya partai-partai yang ada di Indonesia ini untuk merancang langkah bersama ke arah ke depan, ke arah Indonesia Emas 2045 itu ya. Siapa orang-orang yang diharapkan berkonsolidasi itu adalah tentu saja yang paling awal adalah mereka yang sudah berada di belakang atau berada di jajaran pendukung Pak Prabowo saat ini, yaitu 4 partai kalau nggak salah kan ya. Ada Gerindra, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN ya. Jadi berempat itu. Tapi yang kita harapkan kan tidak hanya 4. Ya, sejumlah partai lain yang walaupun berada pada kubu yang lain saat ini kan salahnya untuk di Bung Ade, kenapa sih harus ada pakai kata ketua atau pemimpin koalisi besar? Ini saya baru dengar nih ada istilah seperti itu nih.
Ya tentu saja semua koalisi apapun namanya itu harus ada yang mengkoordinasinya kan, yang memimpinnya ya. Tidak percaya orang dengan yang- partai-partai atau tidak percaya mungkin dengan Pak Ketua Umum Partai atau dengan Pak Prabowo bisa memimpin? Bukan yang nggak percaya, cuman sekarang kita bayangkan ya masing-masing partai punya ketua ya. Nah sekarang maukah bersediakah masing-masing partai itu dipimpin oleh ketua partai, ketua dari partai yang lain. Yang paling bijaksana adalah menentukan ada seorang old wise man gitulah kira-kira begitu ya, yang bernama Pak Jokowi yang selama 10 tahun terakhir memang sudah diterima oleh partai-partai yang ada untuk memimpin Indonesia. Jadi dia bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan selama ini ke arah yang lebih baik. Dan ini cuma bukan persoalan merancang program pemerintah atau apapun, tapi lebih ke arah konsolidasi. Baik, saya ingin ke langkah. Kita tahan di sana dulu, Bung Ade ya. Saya ingin ke Prof. Ikrar. Coba kita lihat pandangan Prof. Ikrar. Bagaimana Anda melihat ini soal ide Pak Jokowi jadi pemimpin koalisi besar? Apa implikasi yang mungkin bisa muncul dengan kalau Pak Jokowi benar jadi pemimpin seperti itu? Yang jelas ya, koalisi besar itu seperti apa gitu kan? Itu kalau kita tahu bahwa itu pernah juga terjadi di era SBY ya, tapi itu pun tidak kemudian itu membutuhkan sebuah koalisi besar yang kemudian bisa berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, karena kita tahu di era Pak SBY sendiri ya, itu di antara partai-partai politik itu kan kenapa dibuat koalisi besar, karena memang waktu itu ada anggota koalisi yang waktu itu masih nakal gitu, nakal dalam artian yang membuat ketika Presiden SBY membuat suatu kebijakan dan itu ternyata tidak diikuti oleh partai-partai ini ya di dalam misalnya parlemen begitu kan, maksudnya ada yang kemudian masih misalnya berpendapat atau mendukung oposisi pada saat itu dan sebagainya. Dan kalau kemudian koalisi besarnya itu Bung Ade katakan tadi namanya Barisan Nasional, itu juga saya juga heran juga ya, karena ini ide dari Bung Jeffrey Giovanni yang kemudian saya lihat ini kok namanya seperti Barisan Nasionalnya di Malaysia ya, yang kemudian itu menggabungkan antara unsur-unsur politik yang berasal dari misalnya orang Melayu, kemudian orang India dan juga orang Cina yang ada di Malaysia pada saat itu ya. Nah kita kan sistem kepartian kita kan tidak didasari oleh puak-puak semacam itu ya, itu satu. Kedua, kalau misalnya Pak Jokowi menjadi ketua koalisi, mau tidak mau dia harus menjadi ketua umum partai gitu kan. Sebab kalau dia bukan orang partai, lalu posisinya sebagai apa? Dan kalau itu memang harus ketua umum partai, berarti Golkar juga harus siap-siap untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa ya sebelum Oktober ini gitu. Tapi Prof. Ikrar, kalau Anda lihat apa ini kira-kira bagaimana posisinya Pak Prabowo, apa pengaruhnya pada kepemimpinan Pak Prabowo nanti kalau misalnya ada... Yang jelas buat saya ya, saya selalu walaupun misalnya saya juga sering mengkritik bahwa keterpilihan Prabowo sebagai presiden, dan kita juga belum tentu melihat apakah Prabowo itu pasti akan terpilih atau tidak, tapi terlepas dari itu buat saya, kalau nanti 20 Maret itu dinyatakan bahwa Prabowo Gibran itu menjadi pemenang dan kemudian persoalan lain itu tidak akan muncul untuk kemudian meniadakan kemenangan itu buat saya beliau harus dihormati sebagai seorang presiden pemenang ya. Dan jangan lupa ya, Pak Soeharto aja yang 32 tahun menjadi pemimpin Indonesia, ketika Pak Habibie bertanya misalnya kira-kira kalau ada persoalan ini saya harus berbuat apa, langsung Pak Harto menjawab ya, Anda sekarang presiden, Andalah yang kemudian bisa mengambil kebijakan itu sebaik yang menurut Anda itu terbaik. Saya ke Bung Ade. Baik, kita tahan di sana dulu, Prof. Ikrar. Saya ke Bung Ade. Bung Ade, kalau Anda tadi menyatakan ini tidak mencarikan posisi baru untuk Pak Jokowi, tapi atau jangan-jangan ini untuk memberikan posisi tawar atau menguatkan posisi tawar Pak Jokowi di hadapan Pak Prabowo nanti kalau benar terpilih? Ini bahkan gagasan ini sudah sempat dibicarakan
sudah dibicarakan dengan Gerindra, dan saya tidak tahu persis apakah Pak Prabowo terlibat di dalam pembicaraan tersebut, tapi ini adalah bukan sesuatu yang dilakukan secara rahasia, secara underground. Inilah sesuatu yang dibicarakan secara terbuka. Jadi jelas jangan sampai kemudian timbul sebuah persepsi yang salah bahwa yang terjadinya adalah semacam perseteruan gitu ya, perbedaan antara kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Pak Prabowo. Enggak, ini adalah sebuah kerja bareng kok, kerja. Jadi Gerindranya setuju juga dengan hal seperti ini? Nah, saya nggak bisa katakan itu karena pihak Gerindra yang harus menjawabnya ya, atau Pak Prabowo yang harus menjawabnya. Yang jelas ini adalah semacam, kalaupun jadi yang namanya koalisi besar, karena tadi dikatakan bahwa kalau Barisan Nasional nggak layak lah digunakan, nggak enak lah dipakai. Saya taruhlah setuju kita gunakan koalisi besar. Ini adalah sebuah persatuan yang bersifat non formal, yang bukan sesuatu yang berada di dalam pemerintahan formal. Ini adalah mempertemukan para pimpinan partai agar mereka bisa bersama-sama mengkonsolidasi diri agar tidak terjadi perpecahan yang terus-menerus di Indonesia. Itu ide besarnya atau itu harapannya. Saya ke Prof. Ikrar, singkat saja Prof. Menurut Anda ini bisa menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Prabowo Subianto nanti kalau terpilih? Kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya. Dan kemudian itu kan program 2045 itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya, karena itu kan masih 21 tahun lagi maksud saya. Itu berarti akan ada dua pemerintahan yang berbeda. Apakah kemudian ini adalah ancang-ancang untuk membangun koalisi sampai 20 tahun mendatang ya, itu yang kemudian Bung Uceng itu mengatakan ya, saya juga setuju dengan itu, bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya. Baik. Baik, terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti, analis politik senior, dan terima kasih juga Bung Ade Armando, politisi PSI, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu, selamat melanjutkan ibadah puasa. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi penting dan juga perbincangan menarik di Kompas Petang, akan dipandu oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya nih loh, anak dan mantu Jokowi mulai didorong-dorong untuk maju pilkada. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, dilirik maju pilkada Sleman. Lalu Kaisang Pangarep masuk bursa calon wali kota Sorong. Apakah dorongan ini bagian dari Jokowi membangun dinasti politiknya? Diskusinya akan hadir. Usai jeda berikut. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faror. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Madu TJ-Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ-Sase, enak sehatnya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Kiarjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali
kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Allah mengajarkan pada kita agar kita berbisnis yang baik dan jujur. Jadi pebisnis itu adalah ibadah. Bisnis apa yang paling baik untuk menimbulkan barokah itu? Bisnis yang bisa menyambungkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara Ramadan, perniagaan dan keberkahan. Kamis 14 Maret menjelang azan maghrib. Bersama teman Ramadan, Kompas TV. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Usai Gibran Rakabuming Raka jadi wali kota Solo dan kini berstatus calon wakil presiden, serta sang adik ipar Bobi Nasution yang jadi wali kota Medan, kabar dinasti politik Presiden Jokowi kembali mencuat. Kali ini, mantu Jokowi lainnya, Erina Gudono, masuk bursa Bupati Sleman 2024. Istri Kaisang Pangarep ini dilirik DPC Gerindra Sleman sebagai salah satu nama potensial di Pilkada Sleman. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Kakak ipar Erina, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal kabar Erina yang masuk bursa Bupati Sleman. Soal itu ia minta ditanyakan ke Gerindra, Kaisang, dan warga Sleman. Tanya Gerindra, saya nggak tahu. Dari Mas Kaisang, itu gimana apakah dapat izin dari... Tanya Kaisang, ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra, mereka sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Oke. Menurut pengamat politik Kunto Adiwibowo, munculnya nama Erina Gudono di bursa calon Bupati Sleman tak lepas dari peran Jokowi yang mampu memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres. Saya masuknya nama mantunya Pak Jokowi, Mbak Erina Gudono ke dalam bursa Pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Dan kemudian juga kita masih menunggu apakah PSI, partai suaminya Mbak Erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan. Nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan.
Selain kabar Erina yang masuk bursa Pilkada Sleman dan kabar Kaisang masuk bursa Pilkada Solo, mantu Jokowi lainnya Bobi Nasution mengisyaratkan akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2024. Bobi mengaku sempat bertemu Jokowi, namun menurutnya bukan minta restu maju jadi calon gubernur. Ngobrol gitu, ada jadwalnya nggak selama di Jakarta? Kemarin ada. Salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju Pilgub Sumut. Kemarin kita ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta ngurusin untuk Kota Medan, nggak ada untuk pribadi. Ada arahan dari Pak Presiden? Arahannya bangun Kota Medan yang lebih baik. Selain Golkar sama PAN yang mendukung Mas Bobi itu untuk maju Pilgub siapa lagi Mas? Tapi mau Mas? Maju. Anak dan mantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution mulus melaju di Pilkada Solo dan Medan sebelumnya. Gibran belakangan berhasil maju jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan berpeluang mengikuti Jokowi melenggang ke istana. Tim Liputan Kompas TV. Anak dan mantu Jokowi mulai didorong-dorong untuk maju pilkada. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, dilirik maju pilkada Sleman. Lalu Kaisang Pangarep masuk bursa calon wali kota Solo. Mantu Jokowi lainnya, Bobi Nasution, seolah tak mau kalah dengan Gibran Rakabuming Raka yang maju pilpres. Bobi mengisyaratkan akan maju pilkada Sumatera Utara. Mengapa keluarga Jokowi ramai-ramai didorong maju pilkada? Apakah dorongan ini bagian dari Jokowi membangun dinasti politiknya? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, lalu juga sudah bergabung Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Kami juga masih menantikan kehadiran Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Bung Ray, Pak Ridwan, selamat sore. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan dua narasumber kami karena ini menjadi menarik dari banyaknya dinamika politik yang berlaku saat ini selepas Pilpres. Banyak nama-nama yang muncul beredar untuk pilkada pada November nanti, termasuk dalam hal ini adalah anak dan mantu Jokowi. Kami coba sapa kembali Bung Ray Rangkuti dan Pak Ridwan Hisyam yang sudah bergabung saat ini lewat sambungan dalam jaringan. Selamat sore. Oke, sudah terdengar semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Saya ke Pak Ridwan dulu kalau begitu. Pak Ridwan, Golkar sudah kasih surat tugas untuk Bobi maju di Sumatera Utara dan Medan. Kemudian sudah memberi isyarat oke kalau Kaisang maju di Pilkada Solo. Memangnya apa hal menarik dari dua tokoh ini yang membuat akhirnya Golkar kepincut nih, dorong keduanya untuk Pilkada? Karena begini, kita memang melihat bahwa prestasi kepada putra-putra atau mantu Pak Jokowi ini kan memang kita bisa lihat hasilnya ya. Dan yang kedua, kalau pilkada itu kan masalah faktor kepemilihan. Kepemilihan itu artinya peluang untuk dipilih itu ada apa tidak. Nah, kita melihat itu karena memang ada peluangnya, maka otomatis sebagai partai yang terbuka, Partai Golkar itu ya silahkan saja untuk mereka berjalan. Oke, kalau dibilang ini sebagai balas budi setelah Gibran menang di Pilpres dan inilah yang diberikan dari partai kepada Pak Jokowi, begitu, itu masuk akal nggak kalau ada alasan begitu? Ya enggak dong, karena malah yang harus balas budi itu Pak Jokowi ke Partai Golkar, bukan Golkar ke Pak Jokowi, bukan kepada Gibran. Malah Gibran kan pakai kendaraan kita. Seharusnya kita yang mendapatkan balas jasanya, bukan kita memberikan balas jasa. Jadi tidak ada urusan itu. Urusan ini adalah murni bahwa politik itu calon presiden atau calon bupati, wali kota, calon gubernur, itu semua kan yang dilihat itu adalah kepemilihannya. Jadi apakah dia ada mendapatkan suara dan ada peluang untuk dipilih apa tidak, kan tidak ada gunanya seandainya kita memberikan kader tertentu tapi peluangnya kecil, ya tidak mungkin kita berikan. Nah, tapi kan singkatnya, sederhananya, keduanya dipandang kompeten di mata Golkar untuk maju di pilkada. Ya, kita lihat bahwa memang masyarakat menginginkan karena ini semuanya tidak lepas dari keberhasilan Pak Jokowi di dalam memimpin hampir 2 periode ini ya. Nah, itu rakyat melihat
ada manfaatnya. Sehingga apa yang diakseskan oleh Pak Jokowi, rakyat akan berbondong-bondong untuk memilih. Saya lihat itu aja masalahnya. Oke, Bung Rey, Anda menangkapnya gimana? Ini dibilang fenomena yang wajar, hak semua orang untuk dipilih dan memilih, atau ada hal lain? Ini sebetulnya sudah tidak wajar. Kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik ya. Ini karena bukan hanya berhubungan dengan Pak Jokowi, tetapi di banyak tempat kita melihat praktek dinasti politik ini sudah terlalu besar. Dalam catatan saya saja, misalnya per tahun 2020, setidaknya di 117 daerah, ya itu dikuasai oleh dinasti politik. Dan besar kemungkinan akan merajalela pada tahun 2024 yang akan datang saat pilkada ini dilaksanakan. Bisa-bisa seperempat dari keseluruhan wilayah kita itu ya dikuasai oleh para dinasti politik, dan ini tentu tidak wajar ya. Itu pertama. Kalau kita lirik juga misalnya pada hasil pileg yang mungkin ya akan selesai di 20 Oktober ini, kelihatan juga dinasti politik sangat banyak mendominasi kemenangan untuk kursi di DPR gitu. Jadi baik legislatifnya maupun eksekutifnya ya kita didominasi oleh dinasti politik gitu. Dan jelas-jelas ini semua tidak wajar karena tidak ada basis daripada dinasti politik itu kecuali sebetulnya demi kepentingan pengakumulasian kekuasaan. Dan kekuasaan yang ada pada diri mereka itu lalu diperjualbelikan dengan para pemilik modal, dan itulah yang seringkali menimbulkan apa yang kita sebut sebagai oligarki politik itu. Jadi kalau kita terus-menerus membiarkannya dengan cara yang seperti ini, pada dasarnya demokrasi kita ini gunanya kelihatan adalah untuk melanggengkan dan melahirkan oligarki politik itu. Oke, di mata hukum tata negara sendiri melihatnya gimana Bang Ferry dengan fenomena ini? Anak dan mantu Jokowi masuk bursa pilkada. Ya, pertama ini bukan republik keluarga ya, bukan kerajaan, bukan juga membangun dinasti para kroni ya. Jadi aneh saja kalau terjadi perubahan yang luar biasa di era Jokowi dengan menempatkan keluarganya. Saya pikir omong kosong kalau kita bicara ini prestasi Gibran. Bagaimana prestasinya bisa diukur? Keluarga Jokowi apa prestasinya? Bukankah Gibran baru 2 tahun? Belum ada nilainya itu untuk dianggap sebagai layak punya kapasitas. Keluarganya juga tidak masuk ke dalam ruang politik sedari awal. Lalu anehnya partai politik kemudian berkeinginan untuk mendorong dengan catatan ini pengalaman, ini diinginkan publik. Bagi saya itu hanya kamuflase ya. Jokowi sedang membangun politik dinasti, semua pelaku kepentingan merasa nyaman dan ingin melanjutkan dinasti itu. Mereka tidak siap bertarung untuk menyuarakan kepentingan daulat publik dan konstitusi. Kalau untuk catatan bagi Partai Golkar dengan segala hormat, menurut saya ini menjadi tabiat dan mungkin juga jadi salah satu penyakit Partai Golkar untuk terus bersandar di pohon besar yang rindang yang bernama Jokowi. Bagi saya ini tabiat harus diubah kalau mau berpikir demokrasi ini diselamatkan, bukan untuk menempatkan keluarga-keluarga, terutama keluarga yang memiliki kekuasaan. Ada kritik di sini. Satu hal untuk catatan konstitusi kita ya, bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga, konstitusi ini dirancang untuk terbatas, apalagi tidak dirancang untuk melanggengkan keluarga. Ada kritik di sini Pak Ridwan dengan mengusung anak dan mantu Jokowi di pilkada ini. Gimana respon Partai Golkar soal ini, dan apakah ada bahasan bahwa partai-partai ini tampaknya mengharap Jokowi efek juga di pilkada ini? Apakah ini masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti ya Pak ya. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Idan anakku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung.
Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivit. Formula Ivit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivit. Dari Lapi. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Pak Ridwan, ada kritik nih, semangat dari Partai Golkar mengusung anak dan mantu Jokowi di pilkada sejumlah daerah. Menanggapinya gimana tuh? Jadi begini ya, kita harus melihat prinsip-prinsip demokrasi yang ada sekarang. Karena prinsip demokrasi yang ada sekarang itu, khusus untuk Golkar, itu kita sudah membuat tema, suara Golkar adalah suara rakyat. Jadi apa yang diinginkan oleh rakyat, maka itulah suaranya Golkar. Kami melihat bahwa saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi itu cenderung mereka memberikan dukungan. Maka kita melihat juga bahwa peluang-peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya, kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi, otomatis kita akan memberikan dukungan. Ini bukan masalah dinasti politik. Ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan. Dinasti politik itu apabila seorang pemimpin mengangkat putra atau putrinya atau saudara yang kita istilahkan di dalam zaman reformasi itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu kita bisa masukkan.
Ini tidak melalui proses pemilihan. Kalau proses pemilihan tidak ada urusan sama dinasti politik. Semua orang warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih. Bahwa itu diusulkan, haknya kan tetap ada di rakyat. Karena rakyat yang menentukan apakah ini terpilih apa tidak. Kalau rakyat memang tidak menginginkan, jangan dipilih. Nah itu, jadi tidak ada salah di Golkar. Golkar menerapkan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat hasil reformasi tahun 1999. Partai Golkar sudah melaksanakan namanya paradigma baru Partai Golkar. Beda dengan Golkar di zaman yang lalu. Kita sudah mengikuti kehendak rakyat. Jangan terus demokrasi ini dikebiri lagi. Dan apabila saat ini di tahun 2024 suara Golkar melejit 20 tahun ya, yang namanya 2004 kita menang, habis itu 2024 sudah waktunya rakyat sudah tahu. Oh, ternyata memang misi Golkar atau apa yang dikehendaki oleh Golkar ini benar. Maka kita mendapatkan kepercayaan kembali setelah 20 tahun diuji di dalam proses reformasi itu. Sebagai dari pandangan tadi yang disampaikan Pak Ridwan, gimana Bung Ferry melihat ini? Ya, bagi saya Golkar sedang bertemu sosok Soeharto baru saja yang bernama Jokowi. Ini kan maks demokrasi ya, demokrasi yang sedang diberi topeng. Seolah-olah semua berjalan demokratis, semua berdasarkan petunjuk Bapak Presiden. Persis disinggung oleh Pak Ridwan tadi, dengan segala hormat beliau menyampaikan bahwa ada petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi yang itu sesuai dengan keinginan rakyat. Bagi saya, kalau ini demokrasi, partai juga harus paham konsep demokrasi internal. Kalau tidak, partai tidak ada guna. Bukankah pendidikan kader, proses berpolitik di dalam partai, kaderisasi dan segala macam, itu penting bagi upaya partai untuk berkembang. Lumrahnya partai itu mengajukan kadernya sendiri. Nah sekarang partai-partai semua termasuk yang senior seperti Partai Golkar yang punya kapasitas unggul begitu ya, malah kemudian menunggu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden Jokowi. Padahal harapan kita kader yang mereka didik itu bertumbuh, punya leveling yang kemudian berkembang gitu ya, dari daerah lalu hingga nasional. Bukankah kader Golkar punya banyak yang mumpuni? Kenapa pilihannya anak presiden yang kemarin baru terjun ikut politik? Kan sebelumnya jual martabak. Jadi kerusakan berpartai politik kita ini akan berdampak ke hukum tata negaranya. Kalau yang diisi adalah masalah, akan keluar masalah. Ya gigo gitu ya, garbage in, garbage out ya. Kalau yang masuk itu sampah, keluarnya sampah. Kalau yang masuk anak presiden, yang pasti kepentingan presiden yang keluar. Gitu. Saya kasih giliran ke Bung Rey singkat saja karena waktu kita terbatas. Jadi Anda melihat ini sebagai upaya partai untuk mengejar Jokowi efek lagi di pilkada, atau ada faktor lain sebetulnya yang membuat akhirnya anak dan mantu Jokowi ini didorong maju ke pilkada? Ya dua-duanya. Pertama karena ada ambisi keluarga Pak Jokowi untuk meraup kekuasaan sebanyak-banyaknya. Itu kan ambisi kekuasaan dari zaman Bahela. Kalau bisa 3 kenapa 2, kalau bisa 4 kenapa 3, kalau 5 bisa 5 kenapa 4 gitu. Nah di keluarga Pak Jokowi sendiri tersembul ambisi yang begitu kuat untuk menguasai semua level ya, dari semua keluarganya di level-level tertentu di pemerintahan. Bertemulah dengan pragmatisme partai politik. Partai politik itu tadi asal lihat survei tinggi, ya udah calonkan, kan seperti disebutkan oleh Bang Ridwan tadi. Nggak ada gunanya juga kader dicalonkan kalau nggak laku di pasar pemilu, kira-kira begitu, percuma aja tuh gitu. Nah itu kan pragmatisme juga. Yang penting tuh bagi Golkar tuh dan partai lain mungkin yang penting menang, bukan soal yang penting gimana menguatkan demokrasi, gimana membuat demokrasi kita lebih bernilai, berkualitas, bukan itu yang penting. Tentu dilabelilah bahwa itu kehendak rakyat yang dilihat dari survei macam-macam. Padahal menurut saya nggak tahu persis dari mana definisi dinasti yang dimaksud oleh Bang Ridwan itu tadi. Sebab definisi, karena kita sudah pernah membuat definisi yang disebut dengan dinasti politik yang jauh dari apa yang disebutkan oleh Bang Ridwan tadi. Dinasti politik itu pernah kita rumuskan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Yang dinyatakan di sana itu yang disebut dengan dinasti
kekuasaan yang didapatkan melalui cabang keluarga, di mana salah satu keluarga itu sedang menjabat di jabatan eksekutif. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang inilah per definisi yang pernah kita rumuskan sebagai praktek dinasti politik itu. Bung Ray Rangkuti, terima kasih. Pak Ridwan Hisyam, terima kasih. Bang Ferry Amsari juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Informasi berikutnya usai jeda, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR RI. Tetap di Kompas TV. Idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain.
KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR RI. Usai diperiksa selama 6 jam, Sekjen DPR Indra Iskandar keluar tak banyak bicara dan hanya melambaikan tangan kepada wartawan. Indra diperiksa bersama Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI sebagai saksi. Saat ini KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di proyek rumah jabatan DPR ke tahap penyidikan. Sebelumnya, KPK mengungkap nilai proyek pengadaan barang dan jasa untuk rumah jabatan DPR mencapai 120 miliar rupiah. Sementara kerugian negara dari dugaan tindak pidana tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kurang lebih 120-an miliar ya, kurang lebih nilai proyeknya. Tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini, sejauh ini. Ya. Dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana ya, yang diduga kemudian ada melawan hukumnya. Betul, ini ada dua untuk pengadaan peralatan-peralatan rumah jabatan anggota DPR ini, baik yang di Kalibata maupun di Jambi. Ya. Segarnya es timun lemon khas Surabaya, Jawa Timur bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Kami akan ajak Anda ngabuburit sebentar lagi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja, minum SMA, herbalnya lambung. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emulsi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak.
Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Waktunya kita ngabuburit, mendekati waktu berbuka puasa, saatnya kita berburu takjil. Kami akan ajak Anda ke Surabaya, Jawa Timur untuk jajan es timun lemon. Untuk melepas dahaga saat buka puasa, ada minuman es timun lemon dari Surabaya. Minuman ini terbuat dari timun yang diserut, kemudian ditambah sirup rasa melon dan lemon. Tak ketinggalan ditambah es batu. Segarnya hidangan ini bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka di bulan Ramadan kali ini. Kita geser ke Jawa Barat. Di pasar kuliner dadakan, warga membeli mie ragit khas Indramayu. Makanan mie ragit terbuat dari tepung dicampur kuah santan, ikan, dan udang rebon yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Harganya yang terjangkau dan rasanya yang nikmat menjadikan mie ragit ini pilihan utama untuk berbuka puasa. Untuk Anda di sebagian Indonesia Barat, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Demikian Kompas Petang kali ini, saya Tifal Solesa. Dan saya Nilu Puspa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan Anda terus bersama kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Saudara, para akademisi kembali menyuarakan seruan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan politik saat ini. Seruan Salemba 2024 mendesak adanya reformasi hukum dan mendorong DPR menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Siap-siap pembelian Pertalite akan dibatasi. Pemerintah tengah menyelesaikan peraturan membatasi pembelian Pertalite. Rencana ini akan kita bahas di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cindy Sistiarani. Kami akan bersama Anda 2 jam ke depan. Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia.
Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang meniru kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, memberi kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Dan berkenan kami undang kembali Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar partai politik pengusung Prabowo Gibran. Ia juga menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam partai politik Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Mungkin ya yang disampaikan oleh saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu karena baru akan jadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi memastikan Presiden belum memberikan tanggapan terkait wacana ia menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa, dinamika aja gitu. Tapi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Ya tunggu aja, lihat perkembangan. Ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu. Itu kan pertimbangan-pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan. Ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh. Kalian nih terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kian santer, usulan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali untuk menempatkan Presiden Jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar. PSI menilai sosok Jokowi lah yang mampu menjadi penyatu para ketum parpol koalisi Prabowo Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan. Nah, kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah, kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi, kita nggak berantem terus, ya.
untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kurang lebih Mas Budi, idenya semacam itu. Ide PSI ini dinilai pakar hukum tata negara UGM sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru. Saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensil, lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan, godaan otoriternya tinggi. Godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan, menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya, jangan-jangan kita sedang menjerumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Usulan menjadikan Presiden Jokowi sebagai bapak koalisi besar memang diakui Golkar jadi pembicaraan dalam internal parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran. Namun benarkah usulan soal peran Jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak? Tim Liputan Kompas TV. Hanya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang. Apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif Presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dari masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kecaman terhadap praktik politik dinasti Presiden Jokowi juga diserukan akademisi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Kamis sore, akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen hingga mahasiswa berkumpul di halaman kampus Universitas Islam Indonesia dan menggelar mimbar bebas. Dalam orasinya, mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik dinasti Presiden Joko Widodo. Di akhir unjuk rasa, Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 7 poin seruan perlawanan. Di antaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil dalam bahasa Inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan, diperintahkan, diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi, tidak sesuai dengan hati nurani, melanggar etika, membangkangi norma, dan lain-lain. Jadi pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Seperti apa Pak Prabu? Memberikan pesan bahwa ada masalah besar dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan. Kemarin sejumlah sivitas akademika UGM menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika serta konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir.
Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Dalam orasinya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito menyebut penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tidak akan dibiarkan oleh masyarakat sipil dan kalangan kampus. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden, Joko Widodo ditarik-tarik sejumlah petinggi dua partai pengusung Prabowo Gibran, yakni Golkar dan PSI. Bahkan spekulasinya, jika bukan Joko Widodo yang menjadi ketua umum Golkar, maka Gibran, putra sulungnya, pasangan Prabowo yang akan menempati posisi itu. Sejumlah manuver politik menjadi perbincangan masyarakat, yakni posisi Joko Widodo pasca lengser menjadi presiden pada Oktober mendatang. Sejauh ini ada dua partai lewat petinggi-petingginya berkomentar untuk mendapatkan jasa politik Joko Widodo. Golkar lewat ketua umumnya Airlangga Hartarto memberi kode Jokowi nyaman di partai berlogo beringin tersebut. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Airlangga yang kini menjabat sebagai anak buah Presiden Jokowi di kabinet sebagai Menko Perekonomian sudah berkali-kali memberi kode yang sama tentang Jokowi dan Golkar. Tapi salah satu wakil ketua umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, diplomatis menjawab wacana Jokowi duduk di puncak beringin. Jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua, wakil ketua, atau anggota segala macam, itu belum pernah sama sekali bicarakan. Nah oleh karena itu saya kemarin menyampaikan, menghimbau lah ya, kita kan semua lagi fokus menunggu sampai tanggal 20 Maret nih, ya, rekapitulasi resmi dari KPU. Namun soal Jokowi bakal duduk di mana menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali, sebaiknya di atas semua partai pengusung Prabowo Gibran. PSI meminta ada koalisi permanen yang ketuanya Joko Widodo. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu, yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya, menuju Indonesia emas gitu. Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Belum selesai urusan ayahnya, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka juga dispekulasikan menjadi ketua umum Golkar. Gibran adalah wali kota Solo yang menjadi pendamping capres Prabowo Subianto. Tapi Gibran saat ini masih menolak masuk dan memimpin Golkar. Senior-senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. Kalau ditunjuk Mas? Ditunjuk? Misalnya? Ya saya nggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu masih banyak senior-senior. Kalau diusulkan itu gimana? Kalau diusulkan juga? Ya itu tadi jawabannya sama. Biar senior-senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Golkar dan PSI memang menjadi dekat dengan Jokowi. Setelah Golkar jadi yang pertama mencalonkan Gibran dan PSI dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai posisi Jokowi saat ini ditarik-tarik karena kekuasaan Jokowi yang begitu besar hingga saat ini. Pak Jokowi itu kalau mau relevan di periode yang akan datang, dia harus berpartai, gitu kan? Ya. Kalau Pak Jokowi tidak berpartai di periode ke depan, berpartainya dalam posisi yang penting ya, misalnya seperti Pak SBY kan, menjadi ketua partai. Kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan. Kenapa begitu? Karena kalau kita jujur melihat kekuatan Presiden Jokowi sekarang kan ada dua. Pertama popularitas, yang kedua posisi dia sebagai presiden. Sampai 20 Oktober dua hal itu masih penting. Masih penting bagi partai politik.
Tapi setelah 20 Oktober kita nggak tahu apakah Bang Doli masih sehati-hati ini bicara soal Pak Jokowi. Misalnya, upaya untuk mengusulkan adanya, pertama saya setuju ya, secara keilmuan dari sisi politik, memang pemimpin koalisi dalam sistem presidensil itu ya presiden yang berkuasa. Bahwa presiden mau bikin semacam setgap misalnya, ya itu urusan pemimpin koalisi lah. Jadi, apakah terwujud Jokowi atau Gibran di pucuk beringin? Atau justru ada koalisi permanen dengan ketuanya Jokowi? Yang pasti saat ini, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan, karir politik Jokowi melesat sejak menjadi wali kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai meraih suara terbanyak, caleg DPR dari Partai Nasdem untuk Dapil NTT 2, Ratu Ngadu Bonubula, mendadak mengundurkan diri. Pengunduran dirinya disampaikan salah satu saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Dapil NTT di Jakarta. Ratu Ngadu Bonubula, caleg nomor urut 5 ini mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke Senayan sesuai pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional di KPU Pusat. Ratu Wula berhasil mendapat 76.331 suara atau terbanyak di antara 6 caleg lainnya di Dapil NTT 2. Sementara mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat hanya memperoleh 65.359 suara. Perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri, dan dengan demikian kami dari DPP Partai Nasdem menyampaikan surat kepada KPU RI dengan ditembuskan kepada Bawaslu RI. KPU akan mengkaji surat pengunduran caleg Nasdem Ratu Ngadu Bonubula dan KPU menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu. Komisioner KPU Agus Melas membenarkan sudah menerima surat dari Partai Nasdem terkait pengunduran diri caleg DPR Ratu Ngadu Bonubula. Agus menyatakan KPU akan mengkaji surat pengunduran diri itu. Caleg Nasdem Dapil NTT 2 Ratu Wula mengajukan pengunduran diri. Wula menerima suara tertinggi di antara caleg Nasdem di Dapil NTT 2 itu. Tidak sampai ke sana. Kebetulan kemarin itu memang saksi Partai Nasdem menyampaikan surat ke kami. Kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya. Itu kita terima bagaimana surat yang biasanya juga diajukan ke KPU, tentu ke Ketua KPU, nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya. Kalau kita fokusnya rekapitulasi. Sementara itu, Bawaslu segera menelusuri apakah pengunduran diri caleg asal Partai Nasdem Ratu Ngadu Bonubula dilakukan sesuai aturan atau tidak. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang pengunduran diri seharusnya sah secara aturan karena belum ada penetapan terhadap caleg bersangkutan dan caleg yang mundur pun telah disiapkan penggantinya. Kita lihat aturannya, boleh Pak tidak mundurkan. Tapi kalau ini kan pasti kan ada aturan tentang siapa yang menggantikannya dan lain-lain. Sudah bagus, sudah kan belum ditetapkan juga kan. Informasi lain, Saudara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara yang mewah. Basuki bahkan sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri di IKN berukuran kecil. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibandingkan dengan di IKN. Basuki menyatakan fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya. Ia juga menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget karena rumah menteri di IKN berukuran kecil. Basuki menegaskan konsep pembangunan IKN bertema Compact City. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu fasilitasnya Pak, fasilitasnya biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu. Lebih kecil dari ukuran di namanya Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Maksudnya bisa dilebarkan, bisa dibesarkan. Tapi kita buatkan Compact City.
Ada 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah itu adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area privat atau keluarga, basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni CCTV, ada penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi, dan dilengkapi dengan mebel yang lengkap. Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal lahan di IKN yang masih bermasalah. AHY menyebut akan mencari win-win solution agar warga mendapatkan keadilan. AHY menyebutkan ia mendapat arahan agar masyarakat adat di lahan IKN mendapat keadilan. Ia mengaku masih perlu mempelajari dan memahami lebih lanjut permasalahan tanah di IKN agar bisa mendapatkan solusi terbaik. Sebelumnya, masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur mendapat ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan. Yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN. Yang jelas kalau Kementerian ATR BPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Terkait status ataupun lahan di IKN, Ketua Ombudsman Muhammad Najih bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada Kementerian ATR BPN hingga otorita IKN agar status maupun lahan di IKN bisa diselesaikan dengan baik, khususnya yang menyangkut tanah adat ataupun tanah warga yang telah lama mendiami di sana. Melakukan inisiatif terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertanahan di IKN dan telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap penggunaan tanah untuk IKN. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas lebih dahulu. Informasi seputar pemilu 2024, Saudara. KPU kembali melanjutkan proses rekapitulasi suara tingkat nasional dan hingga hari ini KPU telah melakukan rekapitulasi suara di 24 provinsi. Prabowo Gibran dinyatakan unggul di 22 provinsi. Salah satu provinsi yang direkapitulasi hari ini adalah Sulawesi Utara. Dan hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 1.229.069 suara. Peringkat kedua diduduki pasangan Ganjar Mahfud dan disusul Anies Muhaimin di posisi ketiga. Dengan tambahan keunggulan suara dari Sulawesi Utara ini, Prabowo Gibran unggul di 22 provinsi. KPU menyatakan hal ini cukup memenuhi syarat kemenangan satu putaran. Saudara, siap-siap pembelian Pertalite akan dibatasi. Pemerintah sedang menyiapkan aturan pembatasan Pertalite. Pembahasannya akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda. Assalamualaikum pemirsa,
gimana puasanya? Masih lancar dong? Kali ini Cooking is Fun mau kasih resep yang bisa pemirsa recook di rumah, pastinya dengan menu yang lezat dan bergizi. Menu kali ini kita mau masak oxtail garang asam belimbing wuluh. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 500 gram oxtail atau buntut sapi, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, daun bawang secukupnya, 3 buah cabai merah besar, 3 buah cabai hijau besar, 10 buah cabai rawit merah, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, lengkuas, 100 ml kecap manis, 8 buah belimbing wuluh yang dipotong-potong, 2 lembar daun salam, 2 buah tomat hijau, dan 2 liter air. Pertama kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, cabai hijau besar, cabai merah besar, daun salam, dan bisa juga ditambahkan daun jeruk sesuai selera. Kita masak secara bersama. Lalu tuang airnya. Kalau sudah mendidih, masukkan oxtail yang sudah direbus sebelumnya. Selanjutnya, masukkan cabai rawit merah utuh, masukkan lengkoas, dan masukkan kecap manis. Setelah itu masukkan garam, gula pasir, dan merica bubuk. Jangan lupa masukkan potongan belimbing wuluh agar muncul cita rasa asamnya. Yuhu, oxtail garam asam belimbing wuluhnya sudah jadi. Ini lezat banget loh. Aku sampai gak sabar untuk mencicip ini setelah berbuka nanti. Jangan lewatkan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep enak, lezat, dan praktis hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kalau kita kepingin cepat kaya, maka jalannya rezeki yang paling banyak adalah perniagaan, bisnis. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, alaikum bittijarah fa innaha tis'ata asyar rizqi. Hendaklah Anda berbisnis karena 90% jalannya rezeki itu dari bisnis. Bisnis itulah banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita produksi, banyak hal yang kita bisa distribusi kepada yang lain dengan cara berbisnis. Dari waktu tertentu bisa pindahkan waktu yang lain, dan disitulah cara mengambil untung dari bisnis itu. Di dalam bisnis inilah Allah mengajarkan pada kita agar kita berbisnis yang baik dan jujur. Jadi pebisnis itu adalah ibadah karena membantu orang lain. At-tajirul aminu shadiq ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin. Orang pebisnis yang jujur di dalam bisnisnya, ia nanti di akhirat di sorga bersama dengan para rasul, para syuhada, para anbiya, para orang-orang soleh. Kenapa dipesankan kepada orang yang bisnis? Karena tikungan-tikungan mungkin orang berbuat gharor, berbuat jahat, berbuat nipu, itu banyak di bisnis. Bisa saja dengan bisnis itu yang jelek dibilang baik, bahkan mungkin kita bersumpah tentang barang yang baik agar orang mau membeli di bisnis itu. Oleh karena itu, berbisnis agar barokah, ikutilah syariat di dalam Islam. Bagaimana kita harus antaradin, saling ridho antara keduanya. Kita harus memenuhi akad kita, aufu bil uqud. Dan pada saat kita berbisnis, kita tentu harus menyampaikan apa adanya dan bisa mengedukasi kepada yang lain. Oleh karena itu, bisnis apa yang paling baik untuk menimbulkan barokah? Itu bisnis yang bisa menyambungkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa alat-alat ibadah kita, alat-alat belajar kita, sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Bahkan pertanian, karena dari pertanian ada industri, ada jasa, dan bisa juga mengembangkan bagaimana kebutuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepemimpinan perempuan telah menjadi fenomena berabad-abad yang lalu sebelum Islam turun. Tetapi fenomena itu ada dan menjadi perhatian khusus dari Al-Quranul Karim, yakni terdapat dalam kisah Ratu Balqis, ratu dari negeri Saba, negeri yang dalam satu surah dalam Al-Quran digambarkan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang subur makmur, dan Allah memberikan rahmat dan ampunannya. Ratu Saba memimpin negeri ini, dan pada saat yang sama, Saba ada di negara Yaman kalau saat ini. Pada saat yang sama, Nabi Sulaiman di Palestina memiliki kerajaan yang sungguh sangat luar biasa besar. Kita tahu Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, tetapi juga jin dan binatang-binatang. Karena itulah sebagai raja yang juga nabi, Nabi Sulaiman ingin mengajak Ratu Balqis yang bijaksana, punya pandangan visioner, akan tetapi masih berada dalam kemusyrikan, yakni menyembah matahari. Dikirimkanlah surat kepada Ratu Balqis yang meminta Ratu Balqis dan seluruh penduduknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ratu Balqis orang yang sangat terbuka terhadap kebenaran, karena ketika beliau menerima surat dari Nabi Sulaiman, beliau tidak langsung memutuskan untuk menyerang, tetapi melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, beliau meminta pendapat para pembesarnya bagaimana menghadapi Raja Sulaiman ini. Para pembesar bilang, kami kuat. Tapi Ratu Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja itu kalau sudah memasuki satu negeri, dia akan bisa menghancurkan negara itu, menghancurkan penduduknya, dan mereka akan melakukan hal itu. Karena itu Ratu Balqis tidak mengikuti apa yang disarankan oleh para pembesarnya, melainkan beliau ingin mengetes Nabi Sulaiman dengan mengirimkan hadiah yang luar biasa. Beliau akan melihat kalau Nabi Sulaiman menerima hadiah itu berarti dia raja yang ingin harta. Tapi ternyata Nabi Sulaiman mengembalikan semuanya sambil memerintahkan agar Ratu Balqis dan seluruh pengawalnya datang untuk beriman bersama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya satu penduduk, satu warga, orang yang alim, orang yang memiliki hikmah, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Ratu Balqis dan pengawalnya datang. Sehingga ketika Ratu Balqis datang, beliau merasa sungguh sangat kagum dengan apa yang ada di hadapannya, dengan Nabi Sulaiman yang tidak menerima hadiahnya, dan dengan itu kemudian Ratu Balqis merasa, ini dzolamtu nafsi, aku telah zalim pada diriku sendiri karena bukan menyembah Allah tapi menyembah matahari, dan aku Islam, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku berislam kepada Nabi Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inspirasi Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman adalah inspirasi abadi yang bisa diambil contoh oleh pemimpin kapanpun dan dimanapun berada untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Telah hilang meninggalkan rumah Basanep. Inilah kisah tentang warga kami yang hilang. Saya duduk di sini ngeliatin jam weker ayam. Saya tinggal sebentar, tahu hilang. Satu orang kehilangan, semua akan merasa kehilangan. Makan kebuli, jangan dicampur jamu. Kalau peduli, cari Basanep. Sampai ketemu. Sukses itu butuh totalitas. Minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid.
Yuk, Mot. Bantu jaga stamina, plus konsentrasi, dukung multitaskingku. Pesannya, Mot. Oke. Pennya mana ya? Konsen dong. Hemaviton Stamina Plus. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil, tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya? Baik, Pak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Jus Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Jus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsu. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lion. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Mudik lebaran selalu asik, indahnya perjalanan penuh pemandangan cantik. Nikmatin kuliner lokal yang rasanya fantastik dan nostalgia bareng teman baik. Tapi sayang, situasi berbanding terbalik. Tumpukan kerjaan mencekik dan si bos selalu berisik. Apa lebaran kali ini masih bisa mudik? Bisa dong, karena mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia aja. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wingspot. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja, minum SMA, herbalnya lambung. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Tase untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase. Taso sudah terbukti anti karat, tidak menandut, tidak melintir. Taso banyak, pasti kuat. Wah, mantap. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Pemerintah kembali melakukan pembahasan revisi peraturan presiden tentang bahan bakar minyak, termasuk kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Jika melihat data konsumsi BBM Pertalite, terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, dari 23 juta kiloliter ke 30 juta kiloliter. Sementara tahun 2021 ke 2022, jumlah konsumsinya sama. Sementara BBM solar, kenaikan konsumsi tahunan terjadi di tahun 2021 ke 2022, naik hampir 2 juta kiloliter. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kemudian menganggarkan subsidi BBM per tahun. Di tahun 2022, anggaran subsidi BBM mencapai 500 triliun rupiah dan turun di tahun berikutnya menjadi 339 triliun rupiah. Tapi kemudian kembali turun di tahun ini yang hanya 113 triliun rupiah. Menteri SDM menekankan pembatasan penerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Lalu bagaimana mekanismenya dan siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi? Akan kami bahas usai informasi berikut ini. Pemerintah akan melakukan pembatasan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi BBM subsidi kini tengah digodok. Dengan aturan baru, Menteri ISDM Arifin Tasrif berharap BBM subsidi khususnya Pertalite akan lebih tepat sasaran. Seperti kami kutip dari Kontan, Arifin Tasrif mengatakan, supaya alokasi BBM tepat sasaran kan, harus tepat sasaran ya. Kalau enggak kan rugi. Ya, rugi pemerintah, kemudian yang menikmati orang yang enggak tepat. Selain tepat sasaran, menurut Arifin, salah satu alasan pembatasan BBM subsidi juga untuk menjaga keuangan negara. Tiap tahunnya, pemerintah menganggarkan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat. Di tahun 2023, realisasi subsidi BBM dan LPG mencapai 95,6 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, sebesar 115,6 triliun rupiah. Menurut anggota Komisi 7 DPR Mulyanto, saat ini pemerintah sudah menjalankan pembatasan BBM subsidi, namun tanpa payung hukum jelas. Meski setuju dengan pembatasan, Mulyanto menegaskan rakyat kecil tetap harus mendapat prioritas. Prakteknya di lapangan, pembatasan BBM ini baik solar maupun Pertalite sudah dilaksanakan oleh Pertamina melalui My Pertamina. Ya, dibatasi yang boleh menerima seperti ini sesuai dengan aturan main Pertamina, ya kan? Padahal Perpresnya belum ada. Ini yang saya maksud adalah bahwa pemerintah tanpa sadar sudah menjalankan satu aturan main pelaksanaan pembatasan tanpa adanya payung hukum regulasi. Kalau kami mengusulkan masyarakat kecil harus tetap mendapat prioritas BBM bersubsidi ini.
Yang ini konkretnya pengguna sepeda motor, ya kan, kendaraan umum, kendaraan sembako itu wajib mendapat BBM bersubsidi. Sementara menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemerintah seharusnya memberikan subsidi langsung ke penerima. Karena subsidi terhadap barang rawan salah sasaran. Yang harus dilakukan pemerintah idealnya adalah yang pertama ketika memberikan subsidi ya subsidinya model subsidi tertutup. Artinya subsidi kepada orangnya langsung, bukan subsidi kepada barang. Selama ini yang dilakukan pemerintah melalui Pertamina kan subsidi terhadap barangnya, yaitu ke Pertalite maupun solar. Subsidi terhadap barang itu sangat rawan dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan salah sasaran. Nah, idealnya pemerintah berani melakukan subsidi secara tertutup. Dengan demikian, harga Pertalite, harga solar tetap merupakan harga pasar, tetapi masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan atau memang berhak mendapatkan subsidi, mereka disubsidi secara langsung. Menteri ESDM menegaskan, aturan kriteria penerima Pertalite ditargetkan berjalan tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa saja yang berhak mengonsumsi Pertalite dan apa dampaknya jika pengguna Pertalite dibatasi? Kami bahas malam ini bersama Lamhot Sinaga, anggota Komisi 7 DPR RI, dan Nailul Huda, peneliti Indef. Selamat malam, Pak Lamhot dan Nailul. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terkait dengan pembatasan Pertalite, waktunya haruskah tahun ini 2024 di awal, karena beberapa waktu terakhir masyarakat sudah dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, kemudian juga PPN yang naik 1% poin, kemudian ditambah lagi dengan pembatasan Pertalite. Tepatkah waktu pembatasan itu tahun ini? Pak Lamhot. Pak Lamhot masih di mute sepertinya Zoom-nya. Ya, silakan. Kedengaran? Ya, silakan Pak Lamhot. Ya, pembatasan ini sebenarnya kan tidak boleh diberlakukan ya, karena memang regulasinya yang belum mengatur terhadap pembatasan ini. Tapi saya menduga bahwa pembatasan ini dilakukan karena terkait terhadap usulan Pertamina untuk mengganti Pertalite terhadap Pertamax Green 92 ya. Jadi ada ketentuan memang bahwa Pertamina tidak boleh lagi BBM untuk RON 90 ya, karena ada batasan itu minimal RON 91. Nah, dengan adanya pembatasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, nah sehingga mereka mengusulkan kepada pemerintah, Pertamina mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti Pertalite terhadap Pertamax Green 92 ya. Nah, mungkin kalau kemudian nanti pemerintah merespon ini ataupun menyetujui katakanlah seperti itu, maka diperlukan sebuah penetrasi market atau dalam hal ini supaya pasar nanti tidak kaget ya kalau kemudian ini berhasil diganti. Dugaan saya seperti itu yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi apapun itu yang jelas pembatasan ini tidak boleh diberlakukan kalau tidak ada payung hukum ataupun regulasi yang mengatur terhadap pembatasan itu. Kita tidak boleh mengorbankan masyarakat ya, dalam hal ini masyarakat kecil, khususnya mereka pengguna BBM subsidi. Apalagi dalam waktu dekat kita akan masuk ke menyongsong Idul Fitri ya, Lebaran. Tentu kan kebutuhan masyarakat kecil itu sangat penting sekali untuk dijaga ya, supaya tidak ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh Pertamina. Oke, baik. Nah, kemudian? Ya, yang kalau memang Pertamina melakukan pembatasan dengan dasar tersebut, saya kira itu adalah sesuatu yang sangat tidak betul ya, sangat tidak tidak pas ya. Baik. Nah, baik, saya akan ke Mas Nailul. Bagaimana catatan dari Indef, catatan Anda terkait rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite? Sebelumnya kan kita sudah pernah juga dihadapkan pada kondisi ini ketika menggunakan aplikasi My Pertamina nih, Mas Nailul. Iya Mbak, yang pasti sebenarnya pembatasan ini kan sudah dilakukan ya. Sebenarnya kita kan sudah dibatasi dengan pembelian maksimal 120 liter per harinya gitu kan. Nah ini kan pembatasan sebenarnya, tapi yang tadi sampaikan Pak Lamhot juga benar gitu kan, bahwa ini perlu revisi peraturan
pemerintah ya. Peraturan presiden, maaf, peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 itu perlu direvisi segera agar ini Pertamina tidak melakukan maladministrasi sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya kan ketika belum ada payung hukum untuk pembatasan, apa yang dilakukan oleh Pertamina artinya adalah mereka mendistraksi pasar gitu kan, mendistraksi pasar sehingga ya pembatasan ini merugikan masyarakat secara luas gitu. Nah makanya ketika ingin dibatasi lebih jauh lagi, ini kita dorong ada revisi Perpres 191 tahun 2014 ini, Mbak. Soal Dan payung ini hukum itu targetnya tahun ini nih Mas Tailul. Menurut Anda terkejarkah dan apa dampaknya ketika tahun ini masyarakat juga tadi disebutkan dihadapkan pada kenaikan harga bahan pokok yang sampai sekarang masih terjadi, kemudian kenaikan PPN 12% menjadi 12%. Itu gimana dampaknya, Mas? Ya, dampaknya pasti pada pilihan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar itu akan tertuju ataupun akan terbatas pada Pertamax gitu kan, di mana itu harganya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini yang saya sebutkan mungkin dampaknya tidak akan langsung dan signifikan seperti menaikkan harga dari Pertalite, tapi bagi sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan Pertalite, ini akan sangat terpukul sekali Mbak, terutama kelas menengah dan menengah ke bawah ya. Nah ini yang pasti akan terpukul dan ini saya rasa ini dalam jangka waktu tertentu akan merugikan ataupun menekan daya beli kita gitu. Nah ini yang harus kita hindari, pembatasan-pembatasan seperti ini yang harus ada payung hukumnya serta ada kajian dampaknya yang lebih komprehensif. Pak Lamho dari DPR, sebenarnya siapa saja sih yang menurut DPR berhak untuk menggunakan Pertalite? Ya, yang jelas yang berhak menggunakan Pertalite itu adalah mereka-mereka yang pada saat ini masih pengguna BBM subsidi ya, dan mereka yang layak untuk kita bantu dari sisi kebutuhan mereka dalam hal penggunaan BBM. Tapi saya ingin melihatnya Cindy begini. Pertama, nggak bisa juga memang teman-teman di Pertamina kan memang membutuhkan respon yang cepat dari pemerintah ya, karena pengaturan ini juga kan perlu dalam waktu dekat. Di satu sisi memang kan kita nggak boleh mempertahankan dengan situasi Pertamina seperti ini ya, karena mereka kan udah lama, udah 1 tahun ini mereka mengusulkan untuk menggantikan Pertalite ya terhadap pemerintah, tapi respon itu kemudian sampai saat ini belum direspon oleh pemerintah. Di sisi lain memang kan kita kan kebutuhan kita kan meningkat terus ya, terhadap subsidi meningkat terus, lalu kemudian mereka sudah membuat sebuah skema ya, katakanlah tadi untuk menggantikan, di satu sisi mereka juga dihadapkan sebuah peraturan bahwa mereka tidak boleh lagi menjual BBM yang RON 90 ya, jadi minimum itu harus di RON 91 ya, sehingga dengan kemudian ini yang belum direspon oleh pemerintah gitu, jadi mereka juga serba salah gitu ya, di satu sisi kebutuhan naik, di sisi lain mereka juga dibatasi regulasi terhadap penggunaan RON minimum RON 91. Nah dalam hal ini terus terang ya Cindy, saya ingin mengatakan harusnya pemerintah dong yang harus bertindak cepat untuk ini ya. Kalau kemudian pun Pertamina misalnya mengusulkan itu terhadap penggantian Pertalite menjadi Pertamax Green 92, ya tetap dalam koridor subsidi gitu loh ya, tetap dalam koridor subsidi. Maksudnya? Supaya masyarakat tetap terbantu, jadi jangan dilepas gitu loh ya. Tapi kan Pertamina kan tidak boleh juga kalau masuk dalam skema subsidi kan enggak. Pertamina kan tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa kalau ini kemudian nanti dinaikkan RON 92 Pertamax Green 92, lalu kemudian ini harus disubsidi, kan Pertamina nggak punya otoritas bicara seperti itu. Tapi bagi mereka adalah mereka ingin menggantikan Pertalite menjadi Pertamax Green 92. Di atasnya RON 91. Nah ini yang pemerintah lamban merespon ini gitu loh. Nah kalau pemerintah cepat menangani ini, lalu kemudian disetujui itu dinaikkan pengganti Pertalite, tetapi walaupun dinaikkan menjadi RON 92, tetapi tetap dalam skema subsidi. Nah ini yang pemerintah cepat putuskan. Baik, mungkinkah itu dilakukan Mas Nailul di tengah subsidi BBM juga nilainya masih tinggi? Ya, kalau misalkan kita baca aturannya ya, memang diharuskan untuk menjual BBM itu RON-nya minimal 91 gitu kan. Artinya memang Pertalite
sudah tidak diperbolehkan lagi gitu kan secara aturan seperti itu. Tapi memang di sini harus ada keberpihakan sebenarnya dari pemerintah untuk bisa mensubsidi, ya saya bilang lagi BBM ini kan pembatasan Pertalite itu paling, ya kita sih nggak berharap ya ada pembatasan Pertalite itu dilakukan gitu kan, karena pasti efeknya akan buruk ke masyarakat. Tapi yang jelas sebenarnya kita harus bisa mengurangi untuk pemakaian RON 90 gitu kan, karena peraturannya menyebutkan seperti itu gitu. Nah, paling lambat tahun depan itu harus mulai banyak migrasi dari RON 90 ke 92, termasuk untuk menjual Pertamax Green 92 yang tadi sampaikan Pak Lamhot. Memitigasi dampaknya yang multiplier effect yang tadi Anda sebutkan, bahwa ini akan memukul juga untuk masyarakat di kalangan menengah dan juga menengah ke bawah. Mas Nailul. Iya Mbak. Ya pasti kalau tadi disebutkan juga sama YLKI ya, bahwa ini harus ada subsidi tertutup gitu kan. Nah ini memang jadi concern juga dan memang menjadi pilihan alternatif kebijakan alternatif bagi pemerintah untuk bisa mengkompensasi dari pembatasan Pertalite ini. Dan kalau saya pribadi sebenarnya ketika ini dinaikkan, otomatis sebenarnya ini harus dilihat juga jangan sampai berdekatan dengan kenaikan barang yang diatur pemerintah lainnya, seperti tadi PPN misalkan. Berarti ini tidak boleh berdekatan dengan rencana kenaikan pemerintah PPN dari 11% ke 12%. Harus ada jeda waktu tertentu gitu. Dan saya rasa sih sebenarnya ya dengan ada aturan, kemudian ada revisi dan sebagainya, itu sudah bisa menjadikan payung hukum yang jelas. Nah, yang kedua Mbak, ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa ya kita sebenarnya mendukung untuk ya APBN kita kuat gitu kan, tapi juga satu sisi ini harus bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak menimbulkan multiplier negatif kepada kemiskinan, kepada daya beli dan sebagainya. Baik, harus dihitung hati-hati, disiapkan payung hukumnya dan juga disiapkan nanti mitigasi supaya tidak memukul masyarakat menengah dan menengah ke bawah dengan adanya pembatasan Pertalite ini. Terima kasih Pak Lamut, terima kasih juga Mas Nailul sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara yang mewah. Kami akan kembali sesaat lagi bersama Audrey Chandra. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Truk kontainer peti kemas berisi bahan kimia 40 ton terbalik dan menutup badan jalan tol Cipularang di kilometer 92.200 sekitar Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung. Diduga truk tidak kuat menanjak saat melalui jalur ini. Antisipasi kemacetan panjang, petugas PJR Tol Cipularang dan Jasa Marga memindahkan peti kemas kontainer ke bahu jalan sambil menunggu alat berat. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Sementara di Subang, Jawa Barat, truk bermuatan beras 10 ton dari arah Cirebon menuju Jakarta terjun ke sungai. Truk sempat menabrak membatas jembatan karena menghindari lubang yang ada di tengah jalan.
Truk muatan beras belum dipindahkan karena menunggu alat berat. Sementara muatan beras dipindahkan ke truk lain untuk diantar ke tujuan. Arus lalu lintas di ruas Pantura dari arah Cirebon menuju Jakarta sempat tersendat akibat kecelakaan ini. Stasiun Tawang Kota Semarang dikepung banjir sehingga aktivitas stasiun lumpuh. PT KAI Daop 4 Semarang mengalihkan pelayanan naik dan turun penumpang kereta api dari Stasiun Semarang Tawang ke Stasiun Semarang Poncol mulai Kamis pagi. Beberapa perjalanan kereta api dibatalkan. Banjir juga melumpuhkan pelayanan publik, salah satunya kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pihak Kecamatan Genuk tetap membuka pelayanan kepada masyarakat dengan memindahkan pelayanan ke kantor Kelurahan Banget Ayu Wetan yang tidak terendam banjir. Nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Royal Parfum Hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal Parfum Hijab cukup satu saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good.
Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, saudara, membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang mewah. Basuki bahkan sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri di IKN kecil. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang mewah. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibanding di IKN. Basuki menyebut fasilitas rumah menteri. Lebih ikuti Mbak, istri saya ke sana mau ngeliat aja nggak ada tempat jemur gitu kan. Stoknya siapa? Kalau buat saya tadi lebih kecil dari karena saya nempatin. Kan? Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Maksudnya bisa dilebar, bisa dibesarkan. Tapi dengan konsep compact city itu sesuai dengan Presiden. Basuki juga sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri IKN kecil. Basuki menegaskan konsep pembangunan IKN bertema compact city. Bukan satu unit kan pasti nggak nyambung. Tapi kalau satu tower mungkin bisa. Pembangunan rumah menteri di ibu kota Nusantara masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada Juli 2024. Kami kutip dari Kompas.com, Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menyebut pembangunan sudah mencapai 83%. Ada 36 unit rumah menteri di ibu kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area privat keluarga. Basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni CCTV, penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan Wi-Fi, dan dilengkapi dengan mebel lengkap. Jika melihat luas dan segala fasilitas rumah menteri, masuk kategori mewah. Lalu, apakah efektif mendukung kinerja pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Nah, jika dilihat dari data luas bangunan dan fasilitas rumah dinas menteri di IKN, ini nampaknya bisa tergolong kategori mewah. Lalu, apakah efektif untuk mendukung kinerja pemerintahan? Kita bahas malam hari ini bersama Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Pak Rian, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Pak Rian, ini tadi kita sudah lihat bersama ya di paket berita sebelumnya, luas tanah sekitar 1.000 meter, bangunannya kurang lebih 580 meter, ada 3 lantai termasuk basement. Nah, kalau dilihat-lihat ini sebenarnya spesifikasinya golongan apa nih? Mewah, sangat mewah, atau biasa aja? Jadi kalau kita hitung, tadi berapa? 14 miliar per rumah ya? Iya, kalau dihitung-hitung, satu unit. Dibagi 500 meter itu kira-kira 28 juta per meter persegi ya. Kalau secara rata itu belum sangat mewah sih. Jadi mungkin rumah mewah iya, tapi tidak ekstra ya. Karena begini, yang penting kalau bagi kita, bagi publik ya, yang kita lihat adalah apakah barangnya itu berisi barang impor mewah apa tidak. Jadi misalnya apabila dia menggunakan marmer dalam negeri, oke. Tetapi ketika diisi dengan misalnya kursi-kursi dari Italia, nah itu baru mewah itu. Makanya saya kira yang perlu diperdengarkan oleh teman-teman Bapak Ibu yang nanti membuat rumah ini, tolong supaya meskipun rumahnya itu bagus, katakanlah eksklusif, atau dikatakan mewah. Kalau tadi dihitung itu 28 juta per meternya, itu udah tergolong bisa dibilang mewah juga dong. Kalau untuk ukuran kita bandingin di Jakarta. Itu tadi kan termasuk furniture ya. Kalau dipotong furniture kira-kira ya turun lagi kira-kira 28 separuhnya lah 14 juta itu termasuk rumah yang karena gini, di Jakarta tuh antara mewah dengan mewah sekali beda loh ya. Jadi kayak di kelas Pondok Indah itu ya
di mewah lah, tetapi kayak di Widra Chandra sama itu. Jadi saya kira sama kelasnya itu. Nah, kalau saya note-nya cuma satu saja, bahwa jangan sampai rumah-rumah Bapak Ibu kita Menteri di IKN itu menggunakan produk impor, terutama pada waktu diisi barang-barangnya. Jadi kalau bisa kayunya, kemudian marmernya, kemudian apalagi furniture-nya jangan impor. Itu jadi masalah. Yang hal lain adalah, saya kira teman-teman Bapak Ibu yang membangun ini udah tahu ya harga estimasi pembelian ya. Karena BPK sangat punya ukuran mengecek apakah harganya masuk apa tidak. Jadi apabila nanti terjadi kondisi bahwa harganya emang nggak masuk harga estimasi, saya kira Bapak Ibu di pembangunnya saya kira akan ada koreksi nanti. Kalau menurut hemat saya sih, setelah ada rame-rame netizen itu sangat-sangat baik loh ikut mengoreksi. Jadi saya kira setelah ini, meskipun Pak Basuki juga sangat bagus menyatakan itu tidak sangat mewah, tapi saya kira pelaksananya akan mulai menghitung lagi. Betul nggak? Mengingat juga ya, kalau tadi kan di contohnya furniture-nya jangan impor, kalau bisa lokal, misalnya menggunakan Jepara, kayunya gitu ya. Betul. Untuk memajukan UMKM juga. Memang yang jadi masalah adalah saya nggak tahu harganya yang itu apa namanya artificial intelligence, karena kan dibayangkan itu ada AI di rumah masing-masing rumah. Nah, AI ini punya masalah baru karena sky is the limit. Jadi kita harapkan jangan sampai harga AI-nya melambung sehingga yang terjadi adalah pembekakan harganya itu di AI. Nah, kalau di AI itu agak sulit diperiksa karena sekali lagi the sky is the limit. Jadi kalau gitu kita perlu integritas lah supaya kita betul-betul apa yang kita bangun itu sesuai dengan harganya gitu. Nah, Pak Rian, bukan hanya ngomongin harga nih malam hari ini, tapi juga efektifnya. Menteri-menteri nanti pindah ke sana, menginap di sana, bermalam di sana, bukan hanya 1-2 hari ya, tapi bisa pulang balik mungkin ya, kalau saya bayangkan ke Jabodetabek dan juga ke IKN. Nah, itu efektif nggak sih dengan tadi ya, ada basement, ada ruang barbecue, sehingga menambah juga nggak untuk kemudian kualitas dari menterinya itu sendiri? Jadi itu jawaban yang relatif ya. Karena begini, bukannya bolak-balik, nanti menteri itu tinggal di sana gitu loh. Sehingga sosial aktivitasnya juga di sana juga. Jadi sejak awal nampaknya Bapak Ibu yang menyiapkan perumahan IKN ini membayangkan bahwa yang datang itu bukan cuma datang transit pergi gitu. Sehingga saya kira nanti akan ada audit. Menteri yang bolak-balik pergi itu akan dipotong gajinya barangkali karena mereka harus stay di sana dengan keluarganya. Itu komitmen. Dan saya kira kalau menterinya bolak-balik ke Jabodetabek ya sudahlah, mungkin bahasa kasar nggak usah jadi menteri aja gitu loh. Jadi turis aja gitu loh. Jadi hemat saya, kita melihat rumah itu bukan sebagai rumah apa namanya transit, tapi rumah tinggal. Dan kalau menterinya mau tinggal di situ, berarti ASN-nya mau tinggal di situ. Jadi dengan demikian pertimbangan kita kalau diberikan basement whatsoever itu ya, saya kira itu menjadi kegiatan sosial. Tapi hal yang penting ada pertanyaan tadi bagus. Pertanyaan ini adalah, apakah ini membantu menteri untuk bekerja dengan baik? Ya, karena begini teman-teman semuanya, saya kira bekerja di Jakarta dengan di daerah yang agak remote di Kalimantan berbeda ya situasinya ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu benar, tapi saya kira ini sedikit insentif lah bagi para menteri. Tetapi yang baku kan rumahnya kan nggak jadi rumah milik menteri kan. Nah ini yang jadi kata kunci penting. Tetapi yang kembali lagi, pembangunan ini harus dapat dipertanggungjawabkan sejak apa? Sejak harganya, estimasinya, bahkan sejak pengadaannya. Itu Mbak. Oh oke. Nah tapi kalau misalnya dengan Pak Luhut sempat bilang, kata Pak Basuki bilang ya, ini lebih kecil dari Widya Chandra. Sebenarnya besar kecilnya ini tergantung apa sih dilihatnya? Sebenarnya 500 meter persegi itu sangat besar juga sih, apalagi 3 lantai. Tapi hemat saya Pak Luhut nggak bisa salahkan. Pak Luhut kan beliau pengusaha juga, rumahnya besar juga gitu kan ya. Nah menurut hemat saya sih 500 meter persegi untuk 3 lantai itu memang nggak cukup besar, tapi cukup efektif untuk berlatih bekerja di dalam compactability. Jadi ya dalam sebuah kebangunan yang kompak itu. Jadi saya kira Pak Luhut mengatakan itu ya wajar karena beliau itu pengusaha besar juga selain jadi menteri. Kedua memang saya juga tidak tahu kenapa dibuat, saya kan bukan ikut desain ya, tapi memang seharusnya desain rumah di IKN itu menurut hemat saya loh ya,
itu justru lebih harusnya eco-friendly. Jadi mungkin halamannya lebih gede gitu, bukan lebih compact, karena ini bukan kota yang sekeras Jakarta gitu. Tapi pertimbangan-pertimbangan seperti ini kan tidak ada didiskusikan di publik ya, begitu Mbak. Oke. Nah, tapi yang juga jadi masalah sampai dengan sekarang nih Pak Rian, bukan hanya tadi besar kecilnya ya, mewah atau tidaknya gitu, tapi juga masalah lahan yang hingga kini juga belum beres. Sementara target rumahnya ini sudah harus jadi di bulan Juli 2024. Apa sih kira-kira masih harus menjadi pekerjaan rumah nih supaya masyarakat yang tinggal di sana, pembebasan lahannya juga mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah di IKN? Oke, jadi kebijakan publik itu beratnya di implementasi. Jadi implementasi itu berat kenapa? Karena seringkali adopsi itu terlambat. Dengan demikian, ada 3 hal yang perlu dikerjakan oleh, saya sebut 1, 2, 3 nggak berhubungan dengan masalah Nggak apa-apa. ya. Udah lewatin kan. Udah lewat. Jadi yang pertama adalah bagaimana yang namanya kebijakan itu disiapkan untuk dikomunikasikan dengan baik. Kedua, ada proses komunikasi kebijakan, bukan sosialisasi. Nah, bedanya komunikasi itu artinya membuat masyarakat ngerti. Untuk ngerti, pesannya harus baik. Nah, yang ketiga adalah respon atau konsekuensi yang menjadi hal yang menjadi wajar bagi si pemilik tanah, sebagainya itu dilakukan. Contohnya, apabila lahan itu dimiliki oleh siapa, begitu kan ya, perlu ada yang namanya cara yang baik untuk menyelesaikan. Contohnya, misalnya ya, saya mintanya adalah 10, ternyata pemerintah kasihnya cuma 5. Maka ada mekanisme trade-off yang itu bisa dilakukan. Misalnya, saya dapat ganti bukan 5, tapi 3. Namun saya diganti rumah saya di mana? Nah, ini juga bisa juga. Jadi dengan demikian perhitungannya jangan kemudian cost to cost saja. Harus ada namanya trade-off yang lebih cerdas lagi. Sehingga harus ada pendekatan seperti ini saya sebut aja ya, karena BUMN ya, harus seperti metode yang jadi slogannya PT Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, begitu. Iya, supaya semuanya happy juga ya, masyarakat di sananya happy, pembangunannya pun terus lancar karena masyarakat aslinya juga senang gitu ya, Pak Rian ya. Betul Mbak Utri. Jadi ini bukan semata-mata masalah ganti uang saja, tapi bagaimana sama-sama yang Mbak Ibu sebut gembira. Karena ini kalau bisa IKN jadi pesta kita, jangan jadi pestanya pemerintah pusat pindah aja, semuanya ikut senang gitu. Dan harus cerdas bagaimana memilih cara-cara yang tidak mudah tadi itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik, sudah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah ini tetaplah di Sapa Indonesia Malam karena kami akan hadirkan informasi dari Menkom Marves. Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik, angkat kaki dari Indonesia. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Program
antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500 wangi baru. Wingscare. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah. Dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Lain. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat. Vita Digestnya kontrol gula darahku. Jadi lancar puasanya. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, hujan deras mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menutup badan Jalan Raya Gadok Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Jalan Raya Gadok Ciawi sempat tak bisa dilalui kendaraan. Pohon terbesi setinggi 20 meter ini tumbang dan menutup Jalan Raya Gadok Ciawi. Petugas SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi langsung membersihkan material pohon tumbang yang melintang di jalan itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Gadok menuju Ciawi dan sebaliknya sempat mengalami macet panjang. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digestnya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat ujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi, salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik membangun, jangan kritik semua yang jelek. Dan berkenan kami undang kembali. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, saudara, membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar parpol pengusung Prabowo Gibran. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam partai politik Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Ya, sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh Saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan Capres dan Cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu menurut Budi Ari baru akan menjadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi pastikan Presiden belum memberikan tanggapan mengenai wacana dirinya menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa, dinamika aja gitu. Tapi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Ya tunggu aja, lihat perkembangan. Ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu. Itu kan pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan. Ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh. Kalian nih terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sorotan lain, banjir melanda Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rumah dan sekolah terendam air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah Desa Totoran dan Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan. Banjir merendam sekolah, mengganggu aktivitas belajar mengajar. Sebelumnya hujan sempat mengguyur sejak Rabu sore hingga malam hari. Buruknya saluran air di Tengarai tak sanggup mengalirkan debit air akibat hujan. Berada di Desa Karanganyar, tepatnya di RT 21 dan 22. Bisa dilihat posisinya terjadi kebanjiran setengah betis dikarenakan aliran drainase yang rusak. Mudah-mudahan bencana ini air cepat surut dan kita bisa mencari solusinya untuk kebaikan. Di Semarang, Jawa Tengah, hujan yang terjadi sejak Selasa malam membuat jalur Pantura Kaligawe Genuk terendam banjir setinggi 40 cm. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sementara itu, kendaraan menuju ke arah Semarang harus antre akibat banjir. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan 7 unit pompa mengatasi banjir yang merendam kawasan Stasiun Tawang, Kota Semarang. Ketinggian air banjir berkisar antara 30 cm hingga 70 cm. Ada 7 unit pompa diturunkan mengatasi banjir di kawasan Stasiun Tawang, Kota Semarang. Aktivitas di Stasiun Tawang dialihkan, hanya ada para penumpang yang melakukan pembatalan tiket perjalanan kereta api. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Hal ini imbas dari kenaikan curah hujan. BMKG menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya 3 bibit siklon. Selain Pulau Jawa, daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Pulau Nusa Tenggara. 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 Kaliman
Dari pantauan kami ada bibit siklon itu di Samudra Hindia ya, ada 3 bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan Bea Cukai tidak membatasi jumlah bawaan penumpang dari luar negeri. Hanya saja barang bawaan yang melebihi ketentuan bakal dikenai pajak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup 1 saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Saudara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang mewah. Basuki bahkan sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget dengan rumah menteri IKN kecil. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibandingkan di IKN. Basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya. Basuki juga menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri IKN kecil. Basuki tegaskan konsep pembangunan IKN bertema Compact City. Daripada Widya Chandra. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu. Fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Ya, biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu. Mungkin lebih kecil dari ukuran di namanya Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Sepertinya bisa dilebarkan, bisa dibesarkan. Tapi dengan konsep Compact City. Ada 36 unit rumah menteri di ibu kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunannya ini sebesar 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, kemudian di lantai kedua untuk area privat keluarga, dan di basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Jadi total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan ada juga area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas CCTV, penggunaan panel surya, kemudian juga sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi. Juga dilengkapi dengan mebel yang lengkap. Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, saudara, bicara soal lahan IKN yang masih bermasalah. AHY bilang akan mencari win-win solution agar warga dapat keadilan. AHY menyebutkan ia mendapat arahan agar masyarakat adat di lahan IKN mendapatkan keadilan. Ia mengaku masih perlu mempelajari dan memahami lebih lanjut soal permasalahan tanah di IKN agar bisa mendapatkan solusi terbaik. Sebelumnya, masyarakat adat di Pemaluan, Kalimantan Timur mendapatkan ultimatum dari otorita IKN. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan. Yang beliau sampaikan, selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, kemudian penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN. Yang jelas kalau Kementerian ATR BPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik. Dan terkait dengan status ataupun lahan di IKN, Ketua Ombudsman Muhammad Najib bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada Kementerian ATR, BPN hingga otorita IKN agar status maupun lahan di IKN bisa diselesaikan dengan baik, khususnya yang menyangkut tanah adat atau tanah warga yang telah lama mendiami di sana. Melakukan inisiatif terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertanahan di IKN. Dan telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap penggunaan tanah untuk IKN. Persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan persuasif, mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas gitu. Informasi lain, kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mulai menerapkan aturan baru membatasi bawaan penumpang dari luar negeri. Ada 5 jenis barang yang dibatasi mulai dari produk elektronik, alas kaki hingga tas.
Peraturan baru berlaku mulai 10 Maret 2024. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Peraturan ini membatasi jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri meski tanpa izin impor. 5 jenis barang yang dibatasi antara lain produk elektronik, alas kaki, tekstil, tas, hingga alat komunikasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tegaskan Bea Cukai tidak membatasi jumlah bawaan penumpang dari luar negeri. Hanya saja barang bawaan yang melebihi ketentuan bakal dikenai pajak. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons aturan Bea Cukai yang membatasi jumlah barang impor bawaan dari penumpang luar negeri. Menurut Zulhas, Permendak Nomor 36 Tahun 2023 justru memperjelas ketentuan soal barang impor bawaan. Jika jumlah barang bawaan melebihi ketentuan, maka akan dikenakan pajak. Jadi kalau dia beli 2 utuh jam, nih ada kantongnya, ada bornya, ya harus bayar pajak. Itu. Tapi kalau beli jam buat dipakai 2, ya nggak apa-apa. Ya kan sepatu 2, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belinya banyak, apakah untuk dipakai? Beli yang 100 juta, 200 juta, ya harus bayar pajaknya. Itu kira-kira. Kantor Pelayanan Bea Cukai Soekarno-Hatta membuat aturan soal barang impor bawaan dari penumpang luar negeri. Ada 5 jenis barang bawaan yang diatur. Untuk produk elektronik, penumpang dari luar negeri hanya boleh membawa maksimal 5 unit saja dengan total harga maksimal $1.500 Amerika Serikat. Kemudian ada juga alas kaki seperti sepatu atau sandal maksimal 2 pasang. Produk tekstil maksimal 2 potong, tas maksimal 2 buah, telepon seluler 2, atau kemudian juga komputer tablet ini juga maksimal 2 buah per tahunnya. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo memantau harga-harga bahan pokok di Pasar Kawat, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Presiden, harga beras berangsur normal dan stok juga tersedia. Presiden sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Kawat. Jokowi mengecek harga dan stok bahan pangan di pasar. Presiden bilang beras bulog stok cukup dan dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg. Sedangkan untuk beras lokal dengan kualitas medium dijual seharga Rp12.800 per kilogram. Ya, SBAP dari Bulog stoknya ada, harganya Rp57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di Rp12.800, kita bandingkan provinsi yang lain masih baik. Yang naik cabai. Berita dari KPK yang memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi rumah jabatan anggota DPR. Indra diperiksa selama kurang lebih 6 jam. Usai diperiksa, Indra menolak memberi keterangan apapun kepada awak media yang menunggunya. Indra meminta wartawan menanyakan langsung ke KPK. Selain Indra, hari ini KPK juga memeriksa 7 pejabat dan pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR lainnya. KPK menyebut nilai proyek rumah jabatan anggota DPR mencapai 120 miliar rupiah, sementara dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar. Kurang lebih 120-an miliar ya, kurang lebih nilai proyeknya. Tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini, sejauh ini. Ya. Dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana ya, yang diduga kemudian ada melawan hukumnya. Betul. Jadi ada 2 untuk pengadaan peralatan rumah jabatan anggota DPR ini, baik yang di Kalibata maupun di Jambi. Ya. Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambut kepulangan 1088 prajurit TNI dari misi perdamaian di Lebanon. Agus menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi para prajurit selama bertugas. Upacara penyambutan yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berlangsung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Satgas Kontingen Garuda Milstaf Unifil 2023 dengan personil 1088 prajurit ini telah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selama 12 bulan. Sama
bangsa dan negara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personil Satgas TNI, kontingen Garuda, beserta staf Sekis Unifil tahun ajaran 2023 yang telah mengharumkan nama TNI dan Indonesia melalui berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih selama penugasan di Libanon. Itu ya sudah biasa itu kita tiap hari mendengar atau menyaksikan tembakan artileri, bom atau roket, itu masih berlangsung. Instruksinya ya, saya atas perintah Panglima TNI untuk pasukan kita ya, selalu mengupdate situasi yang ada, terus mengikuti standing operating procedure ya. Setelah ini kami hadirkan informasi film Monkey Man mengisahkan seorang petarung memakai topeng monyet putih yang terinspirasi dari Hanuman. Selengkapnya usai jeda. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup satu saset dengan 500, wangi terus. Wingscare Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Royal parfum hijab yang kemasan saset cuma 500, wangi bener awet. Royal parfum hijab cukup satu saset dengan 500, wangi terus. Wingscare. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume, lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Dev Patel mulai debut sebagai sutradara di dunia film layar lebar dalam film Monkey Man. Film ini mengisahkan seorang petarung memakai topeng monyet putih yang terinspirasi dari Hanuman.
the white monkey. Tak hanya untuk mencari uang dalam pertarungan, Kid Church, film Monkey Man merupakan debut pertama dari aktor Dev Patel sebagai sutradara. In the beginning of the pandemic, I was in the biggest slum in India, and the production went down, and it kept going down, and we found a way to pivot constantly to make this film. And you know, I've shot part of it on my iPhone. There's been GoPros. There's everything we've thrown at this film, and it's really been a humbling experience. Aksi pertarungan dari film Monkey Man ini baru akan dirilis di Amerika Serikat pada 5 April 2024 mendatang. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cindy Sistiarani. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa besok. Yang tertinggal sekarang adalah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Rosni, jor-joran bansos dahulu, sembako mahal kemudian. Kamis 14 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Hidup bernafas dengan paru-paru besi selama 72 tahun. Seorang pria penderita polio meninggal dunia di usianya yang ke-78. Kami akan hadirkan kisah selengkapnya untuk Anda. Informasi dan juga ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu yang menyebutkan bahwa rumah dinas menteri di IKN bersifat mewah. Seorang ibu kehilangan bayinya saat proses persalinan. Tak hanya itu, bagian tubuh bayinya juga tertinggal di dalam rahim. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan di mana ada 2 ekor harimau yang memasuki kampung pekerja sawit di Desa Mungkal, Kabupaten Siak, Riau. Harimau tersebut terekam CCTV dengan memangsa ternak warga. Kita ke informasi pertama saudara. Diduga akibat sambaran petir saat hujan deras, gudang barang bekas di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Gudang barang bekas di Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Kamis dini hari. Besarnya kobaran api membuat api dengan cepat merambat sampai membakar rumah warga. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik. Api diduga berasal dari percikan api dari sebuah pohon kelapa yang tersambar petir saat hujan turun dan langsung menyambar ke material plastik dan karet yang ada di lapak barang bekas tersebut. Batuni pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ujung berapa ujungnya? Kebakaran juga melanda toko busana di Karawang, Jawa Barat. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Kamis dini hari, ruko busana berlantai 2 di Karawang, Jawa Barat ini saudara terbakar.
Api dengan cepat terus membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Tidak ada orang yang berjaga di ruko dan ruko dalam keadaan terkunci saat kebakaran terjadi. Petugas terpaksa mendobrak rolling door ruko yang terkunci untuk memudahkan proses memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Selanjutnya, saudara, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Para remaja ini tawuran setelah berpapasan saat membangunkan warga untuk sahur. Dua kelompok remaja terlibat tawuran dini hari 13 Maret di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Mereka tawuran dengan bawa kayu, bambu hingga kain sarung. Para remaja ini terus saling serang di jalanan. Aksi para remaja ini membuat warga resah. Tawuran terjadi saat 2 kelompok remaja ini tengah berkeliling membangunkan warga untuk sahur. Diduga aksi saling ejek dan perang petasan jadi pemicu tawuran terjadi. Mencegah aksi tawuran kembali terjadi, petugas kepolisian membangun posko pengamanan untuk mengamankan lokasi. Aksi balap liar sehabis sahur di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau memakan korban. Seorang pejalan kaki yang tengah melintas tertabrak pebalap liar. Kejadian. Sekelompok remaja melakukan aksi balap liar usai sahur di Jalan Bypass Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau. Seorang pejalan kaki yang hendak melintas di jalan bypass ini akhirnya menjadi korban setelah tertabrak pebalap liar. Kejadian ini membuat pelaku dan korban sama-sama terluka parah. Keduanya kemudian ditolong warga yang melintas dan segera membawa keduanya ke rumah sakit. Sementara itu, saudara, kendaraan yang digunakan pelaku balap liar ini diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau dengan kondisi rusak di bagian depan motor. Sorotan lainnya, saudara, banjir bandang melanda Desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu malam. Astagfirullahaladzim, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banjir bandang menerjang Desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Derasnya aliran air membuat sejumlah warga panik. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah ini. Banjir bandang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saudara, membuat puluhan rumah rusak. Satu bocah perempuan meninggal dunia akibat banjir bandang ini. Banjir yang baru kali pertama terjadi ini diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun. Itu airnya dari sungai apa dari apa, Pak? Dari pabrik. Dari pabrik. Dari pabrik. Ini semua dari bendungan. Oh, dari bendungan pabrik. Ini baru pertama terjadi apa udah pernah kayak gini, Pak? Baru ini tahun-tahun. Oh, baru ini ya? Iya. Kota Semarang, Jawa Tengah lumpuh akibat dikepung banjir. Mulai dari tol, stasiun hingga kantor pemerintahan tak bisa diakses publik. Aktivitas stasiun Semarang Tawang lumpuh total. Banjir yang menggenangi mulai dari akses jalan keluar masuk kawasan stasiun hingga jalur rel kereta. Imbasnya, sejumlah perjalanan kereta di wilayah Daup 4 Semarang tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta terpaksa dialihkan ke jalur tengah dan selatan hingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama, yakni 2 hingga 3 jam. Selain banjir, hujan deras yang mengguyur Semarang pada Kamis malam mengakibatkan tebing setinggi 100 meter di perumahan Sendang Mulyo Tembalang longsor. Akibatnya 4 rumah warga ambles dan 1 unit mobil milik warga ikut terbawa longsor. Longsor juga terjadi di perumahan Permata Puri Ngalian, Semarang. Pondasi tanah ambles sepanjang 12 meter. Sebuah mobil terperosok sedalam 10 meter.
Saudara, hasil rekapitulasi suara KPU RI pasangan Prabowo Gibran unggul di Jawa Timur. Dewan Pengarah TKN Khofifah Indar Parawansa bersyukur atas hasil kerja keras semua pihak. Dari hasil rekapitulasi suara KPU RI, pasangan Prabowo Gibran peroleh suara 16.716.603 suara. Diikuti pasangan Anies Muhaimin dengan 4.492.652 suara. Sementara itu Ganjar Mahfud memperoleh 4.434.805 suara. Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran bersyukur atas hasil kerja keras semua pihak dan meminta yang belum menang untuk berikhtiar. Yang belum menang, mari kita melihat bahwa demokrasi ini sudah kita lakukan sedemikian rupa dengan SOP yang sudah sesuai dengan regulasi, sehingga yang belum menang bisa berikhtiar 5 tahun ke depan, kira-kira. Berarti Pak Prabowo unggul tuh karena Khofifah efek ya Bu di Jatim? Semuanya. Banyak tokoh-tokoh, relawan, ulama-ulama, semua bergerak bersama. Pak Jokowi efek juga, Pak Prabowo efek juga. Kalau di Jatim Khofifah efek ya Bu? Semua. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai hak angket adalah inisiatif semua partai politik, bukan menjadi tanggung jawab PDI Perjuangan sendiri. Komarudin Watubun merespon desakan sejumlah partai politik yang menyebut menunggu keputusan resmi PDIP sebelum mengajukan hak angket. Komarudin menilai semua partai politik harus berperan untuk menjaga demokrasi melalui hak angket. Desakan agar PDIP mengusulkan hak angket kecurangan pemilu juga muncul dari masyarakat yang disampaikan sejumlah karangan bunga di depan kantor DPP PDIP. Seperti apa gitu? Ya sudah, semua berinisiatif, ini bukan urusan PDI Perjuangan sendiri, ini tentang keselamatan bangsa dan negara ke depan, keselamatan anak cucumu. Ya. Kalau perjuangan belum sukses hari ini, anak cucumu yang menikmati itu. Kita ini pernah ya 30 tahun hidup dalam dunia militeristik, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Lalu kalau sekarang kita mau kembali lagi dengan cara-cara seperti begini, apakah bagus? Jadi saya kira kita harus akhiri itu perdebatan. Saudara calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menanggapi pernyataan salah satu lembaga independen pengawas pemilu yang menyebut tak ada indikasi kecurangan saat pemilu 2024 berlangsung. Menurut Anies, kecurangan pemilu tidak dapat dilihat hanya dari proses penghitungan suara saja. Anies menilai indikator kecurangan harus dilihat bahkan dari kegiatan pra-pemilu. Dengan demikian, menurut Anies, seluruh rangkaian pemilu harus dievaluasi untuk melihat apakah benar ada atau tidaknya indikasi kecurangan. Kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya, dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Selanjutnya, Saudara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah isu beredar kalau rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur mewah. Basuki mengatakan ukuran rumah dinas di IKN bahkan lebih kecil dari rumah dinas menteri saat ini. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menepis isu yang menyebut bahwa rumah dinas menteri di IKN ini mewah. Basuki mengatakan fasilitas rumah menteri di IKN tidak lebih mewah dari rumah dinas menteri di Jakarta. Ia menambahkan selain rumah dinas menteri di IKN, rumah hunian untuk para aparatur sipil negara atau ASN akan rampung paling lambat pada Juli 2024. Pak, rumah menteri Pak, itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh, ya. Tapi mungkin dalamnya gini Pak kayak terlalu. Fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Ya, biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada. Saudara, seorang perempuan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur harus kehilangan bayinya usia 9 bulan mengandung. Bahkan masih ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di dalam rahim.
Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum. Ulasannya usai jeda. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingspot. Enak. Saudara, hati ibu mana yang tak hancur saat melihat buah hati yang dikandungnya tak lagi bernyawa. Seorang perempuan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur harus kehilangan bayinya usai 9 bulan mengandung. Bahkan masih ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di bagian rahim. Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum karena sang ibu tak terima bayinya meninggal dunia saat berada di ruang persalinan. Peristiwa tragis dialami oleh Mukaromah. Cerita ibu rumah tangga asal Kecamatan Modung, Bangkalan ini sontak viral di media sosial. Mukaromah menuturkan bahwa proses persalinan yang dijalaninya di sebuah puskesmas awal pekan lalu. Namun dirinya tidak bisa menimang sang buah hati karena bayi tersebut keluar dari rahim dalam kondisi tak bernyawa. Satu lagi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Mukaromah adalah ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahimnya. Saya dibawa ke belakang, ke ruangan persalinan. Bu, saya ini mau melahirkan operasi di Bangkalan, saya mau minta rujukan. Iya Bu, sebentar, Ibu mau diperiksa dulu, katanya. Tapi lama-lama saya dikasih suntikan pendorong. Iya, suruh kecil lagi. Terus nggak bisa, saya nggak kuat. Bapak nggak kuat, akhirnya patah. Saudara, melihat peristiwa ini sebenarnya bermula pada Senin pekan lalu, tepatnya tanggal 4 Maret 2024. Menurut Mukaromah, kala itu dirinya datang ke Puskesmas Kedungdung dalam kondisi pembukaan 4. Perempuan berusia 25 tahun itu ditemani oleh bidan desa setempat untuk menuju ke puskesmas ini. Niat Mukaromah datang ke puskesmas adalah untuk meminta puskesmas agar merujuk dirinya untuk bisa ke rumah sakit di Bangkalan, mengingat bayi ini dalam kondisi sungsang. Mukaromah mengungkapkan dirinya lalu dibawa ke ruang persalinan untuk diperiksa terlebih dahulu. Dan masih dari keterangan sang ibu, saudara, tak lama kemudian datang seorang bidan berinisial M ke Puskesmas Kedungdung. Akhirnya Mukaromah menjalani proses persalinan secara normal di puskesmas. Namun ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Merasakan sakit yang luar biasa pasca persalinan, Mukaromah meminta untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mengeluarkan bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim. Sang ibu mengatakan selama ini kehamilannya dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan rutin di bidan kampung. Kondisi bayi diketahui sungsang saat mendekati proses persalinan pada Februari lalu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan angkat bicara terkait dengan kasus ini. Pada Selasa siang, Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Khotibah, memberikan klarifikasi di kantor Kominfo Bangkalan. Kepala Dinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses melahirkan Mukaromah sudah sesuai dengan prosedur. Pihak Dinkes juga membantah bahwa adanya malapraktik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Nur Khotibah, bayi Mukaromah sudah meninggal 7 hingga 10 hari sebelumnya, sehingga bayi dalam rahim dalam kondisi melepuh. Dan saat dibantu dalam proses melahirkan, ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di dalam rahim sehingga membutuhkan operasi lanjutan untuk mengeluarkan bagian tubuh itu. Pihak Dinas Kesehatan Bangkalan mengakui ada miskomunikasi dengan sang ibu soal kondisi bayinya.
Tak susah ya, tak susah. Kelihatan bopong, muni di sini ya. Akhirnya dipimpin lah sama tim penolong yang ada di Puskesmas Kedungdung. Ya. Setelah ditolong, ini kan apa yang disampaikan oleh Dr. Edi sebagai dokter forensik itu sudah disampaikan tadi. Kematian itu perkiraan terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi itu. Tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan, Bu? Sebelumnya sudah disampaikan. Sudah disampaikan, Bu, ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Oh, bahasanya begitu. Bahasanya seperti itu. Karena kita itu menyampaikan ke pasien maupun keluarga pasien dengan bahasa yang penuh dengan santun dan penuh yang enak diterima oleh pasien maupun keluarga pasien. Setelah apa yang dialaminya lebih dari 1 pekan, kondisi Mukaromah masih lemah. Mukaromah akhirnya dibawa pulang keluarga ke Desa Baru, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk memulihkan kondisi tubuhnya, Mukaromah setiap hari memeriksakan diri ke bidan setempat. Mukaromah terkadang harus meringis, menahan sakit saat berinteraksi. Yang sakit di perut ya? Iya, perut sakit semua badan saya ini. Selama pulang ke sini sudah periksa kemana, Bu? Di sana. Kemarin kontrol. Gimana katanya? Ya, gimana? Banyak istirahat gitu ya, mungkin ya? Karena masih sakit. Pihak keluarga Mukaromah memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Faisal selaku paman Mukaromah tidak sependapat dengan langkah yang diambil di Puskesmas Kedungdung untuk melakukan persalinan. Oleh karena itu, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan. Ini kan mau minta rujukan, tapi si bidan itu kayaknya mau dilakukan sendiri. Seharusnya kalau sudah ketahuan bayinya susah, itu kan tidak boleh, apalagi susah, sulit dikit pun kan tidak boleh, itu harus dirujuk. Ya karena ulah bidan seperti itulah keluarga saya sangat dirugikan. Tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian Polres Bangkalan. Satreskrim Polres Bangkalan sudah memeriksa 3 orang saksi yang terdiri dari pelapor dan 2 petugas kesehatan dari Pondok Bersalin Desa Kedungdung. 2 petugas kesehatan tersebut yang mengantar Mukaromah ke Puskesmas Kedungdung. Sebelum gelar perkara dilakukan, polisi akan meminta keterangan dokter forensik RSUD Bangkalan dan tim ahli dari kedokteran UNER Surabaya. Selain pelapor, kami juga sudah melakukan pemeriksaan 2 tenaga kesehatan yang berdinas di Polides. Untuk perawat yang di Kedundung belum kan? Untuk yang di Kedundung sedianya kemarin undangannya untuk hadir di Polres Bangkalan. Dari kuasa hukum menyampaikan untuk di-schedule ulang pemeriksaannya. Selain menjadwalkan ulang pemeriksaan orang di Puskesmas, polisi akan meminta keterangan dari para saksi ahli dan akademisi untuk mendudukan persoalan pada tempatnya dan membuat kasus ini supaya menjadi terang benderang. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Paul Alexander, penyintas polio asal Texas yang dikenal sebagai pria paru-paru besi, meninggal dunia. Paul telah hidup bersama paru-paru besinya selama 72 tahun. Tropicana Slim, pilih
Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saya Valentina Sitorus. Saudara, diduga akibat konstruksi yang kurang kuat atap ruangan di SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor ambruk. Akibatnya 7 siswa yang sedang berada di dalam mengalami luka ringan tertimpa material bangunan. Inilah detik-detik saat siswa di SMA Negeri 1 Ciampea, Bogor panik berhamburan keluar dari ruang kelas yang ambruk. Terlihat seluruh atap bangunan yang terdiri dari baja ringan dan genting luluh lantak. Sedikitnya ada 7 orang siswa mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan. Selanjutnya para siswa ini langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian Kompas Update, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi berita utama akan kembali untuk Anda. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada 2 WNA tewas tertimbun longsor. Saudara, 2 wisatawan asal Amerika tewas tertimbun longsor di kawasan objek wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Kedua korban tak menyadari adanya longsor karena tengah tidur di sebuah villa yang berada di bawah tebing. Dua wisatawan asal Amerika ditemukan tewas di dalam villa yang hancur usai tertimbun material tanah longsor. Keduanya berhasil dievakuasi usai pencarian oleh tim SAR Kamis pagi. Korban yang merupakan pria dan perempuan ini awalnya menginap di sebuah villa kawasan objek wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Namun sekitar pukul 4 Kamis dini hari, hujan deras dan angin kencang terjadi hingga mengakibatkan tebing yang berada tepat di belakang villa longsor. Karena tengah tertidur lelap, keduanya tak menyadari longsor terjadi. Korban tidak lama kita temukan dalam keadaan meninggal. Mohon maaf, yang satu tanpa busana, yang cowok, yang perempuan pakai CD saja. Untuk identitas luka ada di kepala semua karena tertindih material. Setidaknya ada 2 bangunan villa yang mengalami kerusakan akibat tebing longsor. Kini polisi dan BPBD Kabupaten Tabanan dibantu warga masih melakukan pembersihan di lokasi villa. Sementara itu kedua jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk dilakukan identifikasi. Agung Kaika, Kompas TV, Tabanan, Bali. Berikutnya, seberangi sungai demi ke sekolah. Saudara, demi sampai ke sekolah, puluhan siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat terpaksa menyeberangi sungai berarus deras. Meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan lantaran tak ada akses jembatan penyeberangan. Sambil menenteng alas kaki, puluhan siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat berjalan kaki sejauh 2 km melewati hutan. Belum lagi saat kondisi tanah tengah licin usai diguyur hujan, tak jarang mereka pun terjatuh. Ya, inilah perjuangan anak-anak demi sampai ke sekolah. Usai melewati hutan belantara, mereka pun masih harus menyeberangi sungai Cibayawak yang berarus deras. Hal ini terjadi lantaran jembatan penyeberangan tak kunjung dibangun meski sudah ada pondasi yang berdiri. Ya tiap hari. Nggak takut? Ya takut, tapi kalau mau sekolah ya takut dulu. Adik kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Tadinya menyenangkan, cuman bagaimana kewajibannya sebagai guru daripada anak terbengkalai tidak belajar, makanya guru juga berusaha menjemput anak yang tidak bisa menyeberang gitu Pak. Meski pihak sekolah selalu mengawasi anak-anak, namun pihak orang tua dan warga berharap pemerintah bisa mewujudkan jembatan penyeberangan sebagai akses untuk beraktivitas. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat selanjutnya, saudara, takmir masjid versus pencuri. Saudara, aksi heroik seorang takmir masjid saat melawan pencuri kotak amal di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi pun berhasil menangkap pelaku yang telah beraksi sebanyak 4 kali. Haryono terus mengamati situasi sambil mencongkel sebuah kotak amal masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Ia tak menyangka Nur Rosyid, sang takmir masjid, tiba-tiba menyerangnya dengan menggunakan kursi. Haryono pun berusaha kabur dengan motor yang ia gunakan. Sementara Nur Rosyid yang terseret akhirnya terjatuh dan terluka di bagian lengan kanan. Saya dengar motor masuk gitu. Terus saya itu waktu itu masih tengah sholat. Terus habis itu ada
suara kretek gitu loh, kayak ada. Terus saya ngintip dari dalam, saya ngintip itu kok ada orang kayak nyongkel gitu, terus saya langsung ke di situ ada kursi, terus saya ambil kursi gitu, saya serang gitu. Spontan ya? Iya, spontan aja, pokoknya enggak. Meski sempat melarikan diri, namun polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Pulang ke rumah, kami melaksanakan penggerbekan bersama tim Kanit Reskrim kami beserta tim, kemudian menangkap pelaku, diamankan di Polsek Sukoharjo. Hasil penyelidikan diketahui pelaku telah beraksi mencuri isi kotak amal sebanyak 4 kali. Kini Haryono pun mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ribut saudara, rumah dibakar. Seorang pria di Kelungkung, Bali nekat menganiaya 2 saudara usai pulang dari sawah. Tak sampai di situ, pelaku bahkan membakar rumah korban. Ngakan Nyoman Alit Adiputra harus menjalani perawatan di RSUD Kelungkung akibat luka di sekujur tubuhnya. Ia menjadi korban penyerangan dari saudaranya sendiri, Dewa Ngakan Made Putra Wardana. Padahal korban saat itu berusaha melerai saat pelaku tengah menyerang saudaranya yang lain. Namun ia justru ikut jadi korban. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore. Pelaku tiba-tiba menyerang salah satu kerabatnya yang baru pulang dari sawah. Tak sampai di situ, usai menganiaya, pelaku juga membakar rumah kerabatnya. Karena kemarin kan keterangannya belum jelas, masih simpang siur, artinya masih berubah-ubah ya keterangannya. Nah, untuk lebih jelasnya update-nya, kita akan datangin juga keluarga pelaku, apakah ada gangguan jiwa atau enggak kan, kita nggak berani mengira-ngira gitu. Terus kita simpulkan juga keterangan korban juga nanti, motifnya apa. Pelaku kini telah ditahan di Polres Kelungkung. Polisi masih menyelidiki apa motif pelaku menyerang 2 saudaranya. Nyoman Sudarmika, Kompas TV Kelungkung, Bali. Terakhir, saudara, pria paru-paru besi meninggal. Paul Alexander, penyintas polio asal Texas yang dikenal sebagai pria paru-paru besi, meninggal dunia. Paul dikenal telah hidup bersama paru-paru besinya selama 72 tahun. Beginilah Paul Alexander, pria asal Texas menjalani kehidupannya selama puluhan tahun. Tahun 1952, saat berusia 6 tahun, penyakit polio menyerang Paul. Penyakit ini membuatnya lumpuh dan tak bisa bernafas, sehingga Paul harus bergantung dalam sebuah tabung logam yang disebut dengan paru-paru besi selama sisa hidupnya. Walau hidup dalam paru-paru besi, Paul tetap mengenyam pendidikan hingga mendapat gelar sarjana hukum, bahkan menerbitkan buku. Dialogue is home to me now. It's my friend and it's. Saat kedokteran sudah maju dan paru-paru besi tergantikan ventilator, Paul justru memilih tetap di dalam paru-paru besinya. Ia pun mendapat rekor dunia sebagai orang terlama yang hidup dalam paru-paru besi. 72 tahun hidup bergantung dengan paru-paru besinya, Paul Alexander akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 11 Maret di usianya yang ke-78 tahun. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi lantaran sejumlah harga komoditas pangan mahal di pasaran. Warga rela antre panjang demi membeli pangan murah. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak, enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Nah, saat kesabaran kita diuji, lu tahan diri. Belajar berlapang dada. Walau rezeki rasanya susah didapat, jangan ambil hak orang lain. Kejujuran lebih berharga. Sebaiknya kita selalu eling dalam setiap pilihan dan tindakan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak, enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara Presiden Joko Widodo memantau harga bahan pokok di Pasar Kawat, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Presiden, saat ini harga beras normal dan stok masih tersedia.
Untuk memastikan kondisi harga bahan pokok, Jokowi pun bertanya langsung kepada pedagang pasar. Tak hanya bertanya soal harga, Jokowi juga mendengarkan keluhan para pedagang sembari membeli 10 bungkus kerupuk opak ikat. Menurut Jokowi, harga beras dari Bulog maupun lokal masih normal. Namun, pedagang mengeluh harga cabai yang mengalami kenaikan. Ya, LBHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal, medium, harga masih di 12.800 sektor. Dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Masih baik. Yang naik cabai. Nah. Saudara, warga di Kota Madiun, Jawa Timur antri membeli sembako murah yang disediakan oleh pemerintah. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan nomor antrian. Sambil berdesakan, warga rela mengantri untuk mendapatkan sembako murah yang disediakan oleh pemerintah. Mereka khawatir tak mendapatkan kupon yang terbatas. Di pasar murah ini, panitia menyediakan sembako diantaranya beras SPHP 5 kg seharga Rp51.000, telur dengan harga Rp27.500 per kilogram, serta minyak goreng yang ada di angka Rp14.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Sementara itu, tinjauan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap agar harga beras dapat turun karena memasuki musim panen. Tinjauan dilakukan Menteri Perdagangan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara terkait dengan harga beras yang masih tinggi, Zulhas menyatakan ada keterlambatan panen. Namun saat ini kelangkaan beras sudah mulai berkurang karena sudah mulai musim panen. Zulhas menambahkan beberapa harga bahan pangan seperti jagung juga sudah mengalami penurunan. Nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya segera April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Tersedia. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak mendapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Luhut menambahkan, beri kritik membangun dan jangan kritik semua yang jelek. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perindustrian. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 2 ekor harimau yang terekam CCTV saat masuk ke kampung pekerja sawit di Desa Bungkal, Kabupaten Siak, Riau dan memangsa ternak warga. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita akan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja.
Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Mix, 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 ini coffee mix. Memang asik, ini coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Ini coffee mix, string one, biar first class. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol.